31. Syarat RNSY. Memusingkan Kuni. Untuk itu, bisakah kita bahas lain kali saja Tuan Kun? Ucap Juni. Baiklah jika itu maumu. Tapi aku ingin mendapat kabar secepatnya. Ucap Kuni lalu benar-benar pergi meninggalkan Juni sendiri. Sementara Juni hanya mengangguk lalu dia berjalan ke arah yang berlawanan dengan Kuni. Sekembalinya dari taman hiburan, Kuni dikejutkan oleh Rensi yang tiba-tiba sudah duduk di pelataran rumahnya. Dia tak tahu jika Rensi sudah berada di rumahnya yang membuat dia sedikit senang karena Rensi pasti akan ikut bersamanya memecahkan misteri yang ada di punggung Rensi serta mencari tahu tentang identitas Rensi dan rahasia tentang keluarganya. Yaitu rahasia tentang keluarga Mirza yang dijuluki kaum tertinggi dan mata dewanya pun tidak bisa membaca isinya. Hei Sayan, sapa Kuni. Di mana dia Kun? Tanya Rensi datar. Dia siapa yang kamu maksud? Tanya Kuni sedikit keheranan. Dia, wanita yang sanggup merubah perangaimu yang bad boy itu. Ucap Rensi biasa yang membuat Kuni makin heran saja. Apalagi Kuni tahu jika Rensi tidak pernah ikut campur tentang urusannya. Bahkan saat Kuni menyewa 5 wanita penghibur sekaligus, tak sekalipun Rensi bertanya. Tapi sekarang, Kuni dihadapkan pada satu pertanyaan biasa tapi aneh di telinga Kuni. Karena pertanyaan itu berasal dari mulut Rensi yang terbilang acuh tak acuh terhadap dirinya. Apa kami cemburu Ovi? Goda Kuni yang membuat Rensi terkejut. Dia tak lupa jika Ovi adalah namanya yang asli dan hanya Kuni di dunia ini yang tahu nama aslinya. Berhenti memanggil dengan sebutan itu Kun? Keluh Rensi. Lantas, apa tujuanmu ke sini jika tidak cemburu dengannya? Terang Kuni yang mencoba menyudutkan Rensi. Kamu salah paham Kun. Aku ke sini karena tawaranmu tempo hari. Terang Rensi yang kali ini membuat Kuni penasaran dengan jawaban Rensi. Oh iya, lalu apa jawabanmu Sayan? Ucap Kuni sambil menggoda Rensi. Aku akan ikut denganmu. Tapi aku punya syarat. Terang Rensi yang membuat Kuni sedikit terkejut juga. Syarat, katakanlah. Ucap Kuni datar. Kuni mungkin bisa menebak salah syarat yang diajukan Rensi adalah jika di antara mereka tidak boleh ada ikatan apapun atau keamanan Rensi harus terjamin. Hanya saja Kuni tidak berbicara dulu dan lebih memilih untuk mendengarkan Rensi dulu. Baik Kun, pertama jangan dekat-dekat denganku. Aku tak ingin di antara kita ada ikatan khusus. Terang Rensi yang membuat Kuni hanya mengangguk saja. Ternyata filing seorang buaya darat bisa tepat sasaran juga. Hehehehehe. Kedua, aku ingin kamu menjamin keamananku dan yang terakhir. Meskipun kamu pemimpinnya. Tapi aku harus dimintai saran saat mengambil keputusan. Terang Rensi. Dengan kata lain, Rensi bisa ikut andil dalam menentukan arah perjalanannya dan dia tak harus patuh dengan Kuni. Kamu pintar juga Rensi, tapi aku tidak bisa menjamin yang pertama. Kamu kan tahu sendiri kalau aku adalah manusia super di sini. Jadi mana bisa aku menahan gairahku? Terang Kuni dengan nada sedikit bercandanya. Jika kamu tidak mampu, maka lebih baik kita batalkan saja kesepakatan kita dan kamu bisa mencarinya sendiri. Terang Rensi yang membuat Kuni sedikit serius kali baik. Baiklah Rensi, akan aku usahakan dulu. Begitu saja ngambek. Terang Kuni. Rensi hanya diam lalu pergi. Dia sudah tak berminat berdebat lagi dengan Kuni, karena urusannya di sini sudah selesai. Sementara Kuni sedikit menguras otaknya. Tapi Kuni sedikit bertekad ingin mengetahui tentang rahasia keluarganya, sehingga dia harus bisa menahan gairahnya saat berpetualang dengan Rensi. Jangan terlambat Kun. Malam ini kita akan berangkat. Ucap Rensi dari jauh yang membuat Kuni sangat terkejut. Hei Rensi, aku masih punya beberapa masalah. Bisakah kita tunda dulu selama beberapa hari? Pinta Kuni karena dia ingin mengamankan semuanya saat dia pergi. Terutama keamanan Vania dan Eva sehingga dia tak bisa menganggap remeh. Lebih baik mempersiapkan semuanya mulai sekarang daripada kejadian yang tak diinginkan terjadi lagi dan membuatnya kembali kehilangan orang yang dia sayangi. Baiklah, aku beri waktu 2 hari. Aku tunggu kamu di perbatasan hutan di kota Sun. Ucap Rensi sambil melempar peta yang pernah digambar oleh Kuni. Baiklah Sayan, tunggu aku di sana. Tapi apakah aku bisa meminta bantuan kecil pada teman-temanmu? Ucap Kuni lagi. Teman yang mana? Ucap Rensi sedikit tidak mengerti tentang maksud Kuni. Mantan pasukan elit Harimau Merah? Apa aku boleh meminta bantuan mereka untuk menjaga rumahku? Tanya Kuni penuh harap. Apa maksudmu mereka akan kamu jadikan anjing penjaga di rumahmu? Ucap Rensi sedikit menahan amarahnya. Bukan seperti itu Sayan. Masih ada satu orang lagi yang memiliki kekuatan tempur yang hampir sama kuatnya dengan kita. Jeti. Demi menghindari semua itu, aku ingin orang-orangku selamat saat aku tidak ada di sini. Terang Kuni. Sementara Rensi masih menerka siapa orang yang dimaksud Kuni, dan pikirannya jatuh pada Western, kakak ketiganya yang sekarang menjabat sebagai Raja Britani. Meskipun Western sudah berjanji pada Tuan Leo untuk tidak menyerang negara Java, tapi Kuni dan Rensi tidak tahu tentang perjanjian itu sehingga mereka mengkhawatirkan suatu hal yang pasti tidak akan terjadi. Aku akan berusaha berbicara pada mereka. Terang Rensi lalu menghilang dari hadapan Kuni. Dengan sedikit ada harapan dari Rensi. Kuni bisa bernafas lega karena saat dia pergi nanti, mantan pasukan elit Harimau Merah akan menjaga Vania dan orang-orangnya. Sehingga dia bisa fokus dalam memecahkan masalah pada misteri yang diemban Rensi.
Tapi pikiran Kuni sedikit tidak tenang. Apalagi dia tidak tahu tentang kekuatan Western sehingga satu-satunya cara agar dia bisa tenang adalah dengan cara menemui Western secara langsung. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni yang sudah tak memiliki banyak waktu karena Renzi hanya memberinya waktu selama 2 hari membuatnya harus bertindak secepat mungkin. Apalagi ini mengenai keselamatan Vania ke depannya. Kemudian Kuni menelpon Eva untuk mengurus semua dokumen dan tiketnya. Eva yang masih tak tahu tentang tujuan Kuni sebenarnya hanya menyarankan satu hal, yaitu menunggu Vania 1 jam lagi dan 1 jam kemudian dia berangkat dengan pesawat pribadinya. Bab 332, pergi ke BRITANY. Lebih baik kita tunggu Vania dulu Kun. Kurang dari 1 jam. Dia mendarat di bandara. Terang Eva. Kuni hanya berkata baik lalu mematikan teleponnya. Selain itu, dia juga bisa mengajak Vania ke negara Britani. Tapi saat mengingat jadwal Vania yang padat sekali membuat Kuni mengurungkan niatnya. Dia tak ingin mengajak Vania karena dia tahu mungkin Vania keletihan karena sudah terbang PP dari kota Purple ke negara Tlago dan ke kota Purple lagi. Tak terasa 1 jam telah berlalu dan sejak 30 menit yang lalu. Kuni sudah sampai di bandara dan tak ingin mengulangi kesalahan yang sama dengan tidak membiarkan Vania menunggu dirinya. 5 menit setelah pesawat landing, Kuni yang kenal dengan ketiga pramugari pribadinya tersenyum pada mereka. Setelah itu pandangannya tertuju pada seorang gadis seksi berpakaian mini kasual berwarna ungu dan beberapa gadis yang tak kalah seksi juga. Hanya saja, dari segi penampilan dan jika dilihat secara visual, gadis seksi yang berada di depan sendiri lebih menarik ketimbang gadis-gadis yang ada di belakangnya. Dan gadis yang memakai baju warna ungu itu adalah Vania dan sedang melambai pada Kuni setelah dia melihat Kuni sedang berdiri menatapnya. Saya Aan, teriak Vania sambil berlari kecil pada Kuni. Kuni yang heran dengan sikap manja Vania, merasa bersyukur jika Vania sangat mencintainya. Hanya saja Kuni tak terlalu menanggapi Vania karena dia tak ingin memiliki kesan bucin dalam dirinya. Apalagi ada 5 gadis di belakang Vania sehingga dia harus bisa menjaga sikap serta wibawanya agar tidak anjlok di mata para gadis tersebut. Sayan, perkenalkan dari kanan ke kiri, Mitchell, Bora, Felisa, Lenzi dan Marcella. Terang Vania. Dan kalian, dia adalah pangeranku. Ucap Vania pada teman-temannya. Sementara Vania tetap memandang Kuni, semua teman-teman Vania menatap Kuni tak percaya. Mereka tak percaya jika Kuni gagah dan kekar. Terlebih dia juga tinggi dan tampan. Sehingga setiap mata yang menatapnya tak bisa lepas dari pandangannya. Seolah-olah ada magnet tersendiri yang Kuni miliki sehingga gadis-gadis ini terpikat pada pandangan pertama mereka. Hei, ada apa dengan kalian? Ucap Vania karena tidak bisa mendengar suara dari teman-temannya. Vania lalu berbalik dan terkejut saat melihat mata berbinar dari mereka. Mata seorang wanita yang sudah menemukan tambatan hatinya itu membuat Vania sedikit marah. Tutup mata kalian. Dia calon suamiku. Teriak Vania yang membuat kelima gadis itu terkejut dan langsung tersenyum malu pada Kuni dan Vania. Maaf Vania. Maafkan kami. Kami tidak tahu jika pangeranmu ternyata nyata. Bahkan dia lebih tampan dari pangeran yang pernah diceritakan di buku dongeng. Sanjung Mitchell pada Kuni. Iya betul, sahut lainnya. Pokoknya jangan ada yang boleh mendekati pangeranku. Ucap Vania dengan memeluk Kuni erat-erat. Sementara Kuni hanya tersenyum lalu memeluk balik Vania. Dia lebih memilih Vania daripada teman-temannya karena Kuni tahu, perangai teman Vania sudah terlihat saat mereka melihat Kuni. Kuni beranggapan jika teman-teman Vania bukanlah gadis jujur. Mereka bisa dengan mudah ditiduri asal laki-lakinya tampan. Dan itu sudah terbukti dari tatapan mereka yang haus akan belayan. Sayan, apa kamu tertarik dengan mereka? Ucap Vania dengan sedikit menunjukkan kecemburuannya. Apa yang kamu katakan Sayan? Menurutku, kamu tetap nomor 1 di hatiku. Bisik Kuni dengan bahasa Java yang membuat Vania tersipu malu. Sementara teman-teman Vania hanya bisa saling melihat. Mereka penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Kuni. Apalagi mereka tidak dengar dan terkejut saat melihat raut wajah Vania yang penuh dengan kebahagiaan itu. Sayan, ayo pulang. Pinta Vania karena dia tak ingin lama-lama ada di bandara. Kamu dan teman-temanmu pulanglah dulu. Sudah ada mobil yang menjemput kalian. Aku akan pergi ke Britani sekarang. Terang Kuni yang membuat Vania terkejut. Sayan, kamu mau ke Britani? Kenapa gak ngajak aku? Ucap Vania sedikit ngambek. Ada hal penting yang harus aku kerjakan dulu. Untuk sementara waktu, kamu bisa menghubungi Eva dan tinggallah bersamanya. Nanti malam, aku akan pulang. Terang Kuni lagi lalu pergi setelah mendapat anggukan dari ketiga pramugarinya kalau pesawat yang akan dinaiki Kuni telah siap. Sementara Vania sedikit sedih. Dia ingin sekali ikut, tapi Kuni tak mengajaknya. Dengan terpaksa, Vania pulang dengan hati yang sedikit tidak enak. Dia sedikit kecewa dengan Kuni, karena Kuni tak mengajaknya. Hei Vania, dia mau kemana? Sepertinya aku mendengar nama Britani. Tanya Bora pada Vania dengan bahasa Tlagonya. Iya, dia mau ke Britani. Ucap Vania singkat. Oh ya ampun, sang pangeran sedang pergi sendirian. Mungkinkah dia mau menjemput permaisuri barunya? Goda Lenzi, gadis yang paling suka usil di sini. Hentikan. Karena itu tidak lucu. Ucap Vania dengan kondisi yang kesal sekali. Sementara teman-temannya diam. Mereka tahu jika hati Vania sedang buruk,
sehingga mereka lebih memilih diam daripada nanti urusannya makin ruyam. Sepanjang perjalanan, Fania yang menyadari keheningan yang terjadi akibat bentakannya tadi langsung berusaha untuk mencairkan suasana. Tapi dia bingung harus memulai dari mana. Karena suasana canggung ini disebabkan olehnya sendiri. Apa kalian marah? Tanya Fania sedikit lirih. Sementara gadis-gadis itu saling memandang. Mereka bahkan tak berani berkata karena mereka sadar. Jika Fania adalah bosnya dan bukankah Fania sendiri yang marah tadi. Itu yang ada di benak mereka masing-masing. Ayolah kalian, kenapa diam semua? Apa kalian marah padaku? Tanya Fania lagi karena tadi dia belum mendapat balasan dari temannya. Hei Fania, bukankah kamu sendiri yang marah-marah tadi? Terang Mitchell karena didesak oleh Bora dan Lenzi untuk berbicara. Oh ya, kalau begitu maafkan aku. Sekarang bersikaplah seperti biasa, oke? Terang Fania yang membuat semua temannya senang. Inilah kenapa mereka semua betah dan suka berteman dengan Fania. Karena setiap ada masalah, Fania selalu berkata selesai dan masalahnya pun selesai. Bahkan sampai kapanpun tidak akan diungkit sama Fania karena Fania memiliki hati yang lapang serta baik hati yang luar biasa bagi mereka. Karena masalahnya selesai, sekarang katakan pada kami. Apa kejutannya? Tanya Marcel yang sudah penasaran dari tadi. Bab 333, tiba di BRITANY. Apa kejutannya? Tanya Marcel. Itu akan kalian ketahui nanti malam. Sekarang kita pulang dan istirahat. Karena aku yakin, nanti malam kalian akan kehabisan tenaga. Terang Fania yang membuat teman-temannya semakin penasaran. Padahal mereka tahu sendiri jika Fania tidak suka kejutan. Tapi apa yang dilakukan Fania pada mereka membuat mereka tak habis pikir. Sejak 2 hari yang lalu mereka berpisah. Sekarang sudah disatukan lagi dan mereka seperti melihat Fania yang berbeda. Mungkin dari segi sifat hampir sama. Tapi dari segi bawaannya, seolah-olah mereka sedang melihat bos besar. Setelah itu, mereka tiba di sebuah rumah yang lebih indah dari milik Kuni. Meskipun masih berada di satu perumahan. Tapi rumah yang paling besar dan bagus ini tak hanya membuat teman-teman Fania terkesima. Tapi Fania sendiri juga terkejut karena dia tak tahu rumah siapa yang sedang ada di depannya ini. Selamat datang Nona Fania. Saya Denise. Kepala pelayan di sini. Ucap seorang wanita muda. Bahkan bisa dikatakan kalau Denise lebih muda umurnya dari Fania yang sudah berumur 25 tahun itu. Kamu? Dari mana kamu bisa mengenalku? Tanya Fania sedikit heran. Saya tahu dari Tuan Kun Nona. Tuan Kun berpesan agar Anda menempati rumah milik mendiang Nona Dewi. Jadi sopir kami langsung mengantar Anda ke sini. Silahkan masuk Nona Fania. Semuanya sudah siap, termasuk air hangat untuk mandi dan makan siang Anda. Terang Denise fasih sekali. Sementara teman Fania yang tidak bisa berbahasa Java hanya bisa memandang Denise dengan takjub. Mereka sangat kagum dengan Denise. Mereka bisa menerka-nerka jika usia Denise lebih muda dari mereka. Tapi pembawaan yang Denise lakukan sangat enak dipandang mata. Santai dan juga berwibawa. Bahkan jika bukan Fania yang berkata bahwa Denise adalah kepala pelayan, mereka akan mengira jika Denise adalah seorang sekretaris di sini. Nona Dewi. Tanya Fania. Iya Nona. Nona Dewi salah satu istri Tuan Kun yang meninggal sebulan yang lalu. Terang Denise. Mendengar ucapan Denise, Fania makin penasaran dengan wanita bernama Dewi ini. Hanya saja, keinginan itu dia tepis karena dia tak mau Denise berpikiran yang aneh-aneh tentangnya. Apalagi saat mengingat rumah Dewi yang lebih bagus serta lebih bersih dari rumah Kuni membuatnya penasaran. Apakah Kuni sangat mencintai wanita ini sehingga dia memperlakukan wanita ini dengan sangat baik? Setelah itu mereka masuk dan Denise mengantar mereka ke kamar masing-masing. Di mana dalam pembagian kamarnya, Fania berada di lantai pertama. Sedang lantai 20 dan teman-teman Fania ada di lantai ketiga. Meskipun ada sedikit aura keberatan, tapi saat melihat kamar pribadi yang lebih bagus dari hotel bintang 5 membuat mereka senang juga. Bahkan Lenzi yang disebut sebagai Ratu Sosmed langsung memfoto beberapa tempat dengan sudut angel yang menurutnya pas. Langsung mendapat like serta komentar yang beragam setelah 5 menit dia memposting di akun sosmed pribadinya. Banyak yang bertanya dan menerka-nerka tentang hotel mana yang sedang dia tempati karena keindahan serta gaya furniture yang sangat modern serta estetika sekali. Hei Lenzi, apa kamu sudah selesai mandi? Apa kamu tidak ingin makan bersama kami di bawah? Teriak Felisa yang kebetulan sekali dia sudah selesai. Biasanya Felisa adalah orang yang paling lama saat mandi dan berdandan yang membuat Lenzi tak sadar jika sudah lebih dari 30 menit dia hanyut dalam dunia sosmednya dan dia belum melakukan kegiatan apapun selain membalas satu persatu komentar tentang fotonya itu. Kamu duluan Felisa. Aku akan segera menyusul. Ucap Lenzi santai. Sementara Felisa turun, Bora, Marcella dan Mitso sudah menyantap makanan mereka. Mereka sudah tidak ada rasa sungkan lagi karena bagiannya juga sendiri-sendiri. Di mana Fania? Tanya Felisa setelah tiba di ruang makan. Dia belum kesini. Ucap Mitso santai. Hais, bahkan Lenzi juga belum siap. Ada apa dengan mereka berdua? Ucap Felisa sedikit kesal. Ya, kalau Fania aku tidak tahu. Tapi kalau Lenzi, kamu akan tahu jika kamu membuka IG-mu. Ucap Mitso santai lagi. Setelah itu, Felisa membuka HP-nya dan menemukan satu foto di akun pribadi milik Lenzi. Yang lebih mengejutkan lagi, komentar yang sudah mencapai ribuan saat foto itu sendiri baru berumur kurang dari 1 jam saja.
Dasar, Ratu Sosmed selalu bisa membuat kita iri. Cibir Felisa. Hahaha, itulah kelebihan Lenzi. Dia bisa menjadi orang pertama yang membagikan momen-momen yang paling indah. Coba scroll ke bawah Felisa. Maka kamu akan lebih tercengang lagi. Ujar Mitso dengan santainya. Setelah itu, Felisa melihat ke bawah dan mendapati sebuah pegunungan yang sangat indah. Sudut pemotretannya sangat pas dan Felisa lebih terkejut lagi saat melihat like dan komen yang sampai tembus 2 juta like and di komen dengan waktu kurang dari 4 jam. Gila, gila, gila. Gila Ratu Sosmed kita. Cibir Felisa. Siapa yang gila Felisa? Suara Lenzi tiba-tiba mengejutkan Felisa. Oh ini, Ratu Sosmed kita yang gila. Tidak ini foto gunungmu yang gila. Tidak. Maksud aku foto pemandangan gunung yang kamu ambil dari atas pesawat sangat keren sekali. Ucap Felisa dengan sedikit gugup dan hampir salah berucap tadi. Sementara Lenzi tak ambil pusing, dia langsung duduk dan menyantap makanan yang ada di depannya. Meskipun dikatakan gila, tapi hati Lenzi sedang berbunga-bunga karena salah satu fotonya menjadi trending topik sementara. Setelah itu, mereka berlima makan dengan lahapnya. Mereka tak mengerti kenapa makanan yang baru saja mereka makan. Bahkan mereka tak tahu nama makanannya apa, tapi bisa seenak ini dan pas di lidah mereka. Sehingga mereka makan dan tanpa mereka sadari, sampai mereka selesai makan. Vania belum terlihat juga. Di tempat lain dan waktu yang berbeda, Kuni sudah tiba di Britani dengan menempuh waktu yang lumayan menyita waktu, yaitu sekitar 6 jam perjalanan. Jika dari kota Purple menuju kota Mirah negara Tlago membutuhkan waktu sekitar 3 jam, sedang untuk ke Britani membutuhkan waktu 2 kali lipatnya karena jaraknya yang lumayan jauh juga. Setelah sampai, Kuni yang mendapat petunjuk dari Eva langsung menuju ke Istana Western. Istana yang sangat megah dan indah di depannya ini mampu sedikit menyita perhatiannya. Tapi semua itu teralihkan saat Kuni bisa melihat dengan jelas seseorang yang sedang berada di tempat tertinggi dan sedang melihat ke arahnya. Bab 334. Masuk ke Istana Western. Seseorang dengan pakaian yang berkibar karena tertiup angin itu sudah membuktikan jika dia adalah Western, Raja Britani yang terhormat serta berwibawa sekali. Kuni bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas meskipun jarak keduanya lebih dari 500 meter. Sementara Western ada sedikit rasa terkejut, lalu dengan tetap berada di tempatnya. Dia mencoba bertanya pada pengawal setianya. Hei Raul, apa kau melihat pemuda itu? Ucap Western tanpa bergerak dan pandangan matanya tetap mengarah pada Kuni. Sementara pengawalnya yang bernama Raul langsung membuka teropongnya dan mengarahkan teropong itu pada Kuni. Waktu menunjukkan pukul 9 malam lebih saat Kuni tiba di depan gerbang istana milik Western dan sedang saling menatap sekarang. Maaf yang mulia, sepertinya dia sedang menatap ke arah sini. Terang Raul saat melihat Kuni dari teropongnya. Jadi kamu bisa melihatnya jika dirinya juga melihat ke arah kita. Tanya Western pada Raul. Betul yang mulia. Ucap Raul singkat. Mendengar ucapan Raul, Western sedikit terkejut. Dia masih tak percaya jika ada orang yang sedang menatapnya dalam keadaan gelap dan jaraknya yang lebih dari 500 meter itu. Apa kamu yakin dia sedang menatap kita? Tanya Western pada Raul. Matanya ke arah kita yang mulia. Tapi apakah dia benar-benar melihat kita? Saya sendiri meragukannya yang mulia. Terang Raul. Baiklah, ayo kita masuk. Ajak Western karena sudah malam dan waktunya untuk istirahat baginya. Sementara Kuni, yang sedari tadi melihat Western tak berkedip membuatnya dicurigai sebagai musuh oleh pengawal Western di depan gerbang. Apalagi hari sudah larut dan belum ada yang pernah bertamu di jam-jam malam seperti ini. Siapa kamu? Teriak penjaga dengan bahasa yang sama dengan negara Tlago. Oceani, Britani dan Tlago pernah menjadi sekutu persemakmuran di mana induk pertama negara tersebut adalah Oceani. Lalu dengan berkembangnya negara di wilayah timur dan barat Oceani menyebabkan terjadi perselisihan dan pecahnya perang yang biasa dikenal sebagai Perang Trinity, di mana wilayah yang awalnya satu, lalu berperang dan terpecah menjadi Tlago di bagian barat, Oceani di bagian tengah dan Britani di bagian timur, sendiri. Itulah sejarah singkat terbentuknya negara Tlago dan Britani akibat dari penyalahgunaan wewenang serta terjadi penindasan yang dialami oleh sebagian orang di bagian barat dan timur karena orang-orang yang tinggal di daerah tengah lebih makmur akibat wilayah mereka diapit oleh Britani dan Tlago. Hanya saja, Tlago menjadi lebih keras setelah pisah dengan Oceani, sementara Britani sama makmurnya dengan Oceani karena pertemanan kedua raja mereka, antara Cancelo dan Western sehingga tercipta hubungan yang harmonis di antara keduanya. Aku ingin bertemu dengan raja kalian. Ucap Kuni santai. Pergilah, kembali besok pagi saja. Teriak penjaga itu arogan sekali. Sementara Kuni sedang menahan amarahnya karena waktunya hanya sebentar, penjaga itu mengusirnya dengan arogan sekali. Bahkan menertawakan Kuni yang membuat Kuni tak bisa menolerir lagi. Jangan salahkan aku jika membunuhmu sekarang juga. Ucap Kuni santai lalu menatap penjaga itu dengan kedua matanya yang bersinar. Penjaga itu lalu bertekuk lutut dan memohon ampun pada Kuni. Dia tak menyangka jika hanya dengan tatapan saja, sudah memberikan beban yang cukup berat di pundaknya. Kamu, cepat panggil rajamu, atau dia mati secara mengenaskan. Ancam Kuni pada penjaga lainnya. Persetan denganmu bajingan. Teriak penjaga tadi yang tak mengindahkan permintaan Kuni. Tanpa basa-basi lagi,
Kuni lalu menendang kedua lutut penjaga itu sampai patah dan hanya terdengar teriakan kesakitan dari penjaga yang menghina Kuni tadi. Ternyata kalian lebih bodoh dari seekor keledai. Ucap Kuni lalu menendang penjaga arogan yang pertama sampai mati. Setelah itu, dia berjalan masuk dengan santainya. Sementara di ruang keamanan, petugas yang bagian mengawasi CCTV terkejut dengan tindakan Kuni yang brutal itu. Dia tak tahu berasal dari mana pemuda itu, tapi tindakannya sangatlah keji. Dengan keadaan panik, pengawas CCTV langsung menelpon dan mengabari Raja Western bahwa ada penyusup yang sangat kuat sedang menuju ke aula utama istana. Sementara Raja Western terkejut, dia sedang menimang-nimang apakah pemuda yang ada di depan gerbang tadi. Tapi saat dia melihat lebih dari beberapa menit tadi, tak ada keanehan yang terjadi. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Western bergegas menuju aula utamanya. Sementara Kuni, langkah kakinya terhenti dan pandangannya tidak bisa lepas dari wajah seorang wanita. Cantik, cantik sekali. Meskipun kecantikannya tidak bisa mengalahkan Dewi dan Rensi, tapi body goal dan parasnya membuatnya jatuh hati dalam sekejap. Dia betul-betul terpesona oleh kecantikan wanita tersebut yang membuatnya hampir lupa dengan tujuan awalnya dia ke sini. Dia ada di sini, teriak pengawal di istana Western saat melihat Kuni dari kejauhan. Sementara Kuni menoleh, wanita itu terkejut saat melihat Kuni. Dia tidak pernah melihat Kuni, tapi pandangan matanya hampir sama dengan Kuni, yaitu sama-sama terpesona. Ada lebih dari 20 orang yang berlari ke arah Kuni. Sementara Kuni tetap saling memandang dengan wanita tersebut. Semakin lama semakin dekat, dan Kuni tetap santai seolah-olah dia tidak menghiraukan kedatangan para pengawal Western. Seraaang, teriak salah satu pengawal yang menginstruksikan untuk menyerang Kuni. Kemudian sekitar 20 orang itu berlari ke arah Kuni dan sudah siap untuk mengayunkan pedangnya pada Kuni. Hanya saja, pada jarak kurang dari 2 meter, semua pengawal itu terdiam dan tidak bergerak sama sekali. Hal itu membuat semua pengawal itu terheran-heran. Bahkan wanita yang melihatnya juga tak percaya dengan apa yang dia lihat. Di mana raja kalian? Ucap Kuni santai sambil menatap pengawal yang ada di depannya. Kamu? Siapa kamu? Untuk apa kamu mencari ayahandaku? Ucap wanita tersebut saat tanpa sengaja mendengar Kuni sedang mencari raja. Tidak penting siapa aku, tapi satu yang jelas. Aku ada keperluan dengannya. Ucap Kuni santai sambil menatap lekat-lekat pada wanita tersebut. Sementara Western yang melihat kejadian dari belakang merasa terkejut saat melihat para pengawalnya diam tak bergerak dengan pose sudah siap menghantamkan pedangnya. Western seolah-olah teringat dengan kekuatan gurunya. Tuan Leo, yang memiliki kekuatan yang sama, serta kakak seperguruannya Cancelo yang memiliki kekuatan penakluk yang diajarkan oleh gurunya. Tuan Leo. Berhenti kalian. Bab 335, masalah tentang Western teratasi. Berhenti kalian, teriak Western. Meskipun Western berteriak, tapi para pengawalnya tetap dalam pose yang sama. Sementara Kuni menoleh ke sumber suara orang yang berteriak itu dan tersenyum padanya. Apa kamu raja di sini? Ucap Kuni berbahasa basi pada Western. Aku Raja Britani, Western Romeda. Ada perlu apa malam-malam mencariku? Tanya Western sambil memperkenalkan dirinya. Aku hanya akan mengatakannya sekali dan tidak akan mengulangnya lagi. Jauhi negara Java, terutama kota Purple. Kalau tidak, aku akan melenyapkan semua orang yang ada di sini sekarang juga. Ucap Kuni arogan sekali. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang mafia dan bukannya seorang raja. Western yang mendengar ucapan Kuni malah terkejut. Bahkan dia sudah bersumpah untuk tidak menyerang Java pada gurunya. Tapi Kuni tiba-tiba datang mengacau dan mengancamnya. Apakah ini bisa kutolerir batin Western? Melihat Western tidak berkata apapun, Kuni lalu berbalik untuk pergi. Diamnya Western sudah dianggap setuju oleh Kuni. Tunggu, teriak Western pada Kuni. Aku sudah mengatakan apa yang ingin aku katakan. Selebihnya, hanya tindakanmu yang menentukan nasib mereka. Ucap Kuni sambil menunjuk para pengawal Western. Sejujurnya aku tidak tahu, ada dendam apa di antara kita. Tapi apa menurutmu tindakan yang kamu lakukan ini benar? Apa kamu harus mengacau di istanaku? Ucap Western dengan sedikit menahan rasa kekesalannya. Aku mengacau? Atau kamu tidak bisa mendidik prajuritmu? Bahkan aku mengira mereka seperti keledai yang tak mengerti bahasa manusia. Sindir Kuni yang membuat Western naik pitam sekarang. Meskipun biasanya Western bisa bersikap santai, tapi saat ini, saat berhadapan dengan Kuni, gejolak di hatinya tiba-tiba meluap-luap. Dia tak tahu kenapa ini terjadi. Tapi pengendalian dirinya memang buruk untuk saat ini. Kemudian, Kuni melanjutkan langkah kakinya untuk benar-benar pergi dari istana milik Western. Dur! Tapi sayangnya, baru beberapa langkah Kuni melangkah, suara tembakan mengarah ke arah Kuni. Dan Raoul, orang yang melepaskan tembakan itu, serta Western sangat terkejut saat melihat peluru yang terhenti serta melayang di udara di sekitar Kuni. Sementara wanita cantik itu bergegas ke depan pintu dan sama-sama terkejut saat melihat peluru yang melayang di udara. Siapa kamu? Tanya Western makin penasaran dengan Kuni. Siapa aku? Tindakan anak buahmu tidak bisa aku tolerir lagi. Ini peringatan terakhirku. Jika masih ada serangan lainnya, maka hanya kematian yang akan menjemputmu. Ucap Kuni lalu pergi. Sementara Western terdiam. Dia terpaku pada kenyataan jika Kuni memiliki kekuatan yang sama dengan gurunya.
Suasana menjadi hening antara Western dan Raoul. Tindakan Raoul yang semena-mena itu hampir membuat seluruh keluarganya binasa. Apalagi dia tahu sendiri kalau Kuni memiliki kekuatan yang sama dengan gurunya. Semakin memikirkannya, semakin khawatir pula Western. Dia takut jika Kuni akan menggunakan kekuatannya untuk kejahatan, sehingga tanpa berlama-lama lagi, dia cepat-cepat menyusul Kuni. Tapi sayangnya, baru beberapa detik Kuni sudah tak terlihat dan membuatnya sedikit frustasi. Dengan keadaan kesal, Western terus memikirkan tentang Kuni. Dia sangat penasaran dengannya sampai-sampai dia tak bisa duduk dengan tenang. Sementara di kota Purple, dengan waktu yang berbeda, Vania yang sejak siang sibuk dan tidak menemani teman-temannya langsung meminta maaf. Rupanya sejak siang tadi, Eva mengajak Vania berkeliling kantornya dan mengenalkan Vania pada semua orang. Bahkan Vania juga diajak nongkrong bersama kolega-kolega yang sudah lebih dulu menjadi partner bisnis Kinan Group seperti keluarga Raka, yaitu Bagas Raka yang sedang mengembangkan proyek mansion yang diminta oleh Kuni bersama keluarga kecil lainnya. Bahkan Vania terkejut saat melihat rancangan yang dibawa oleh Bagas, di mana mansion yang akan selesai digarap 1 bulan ke depan itu akan menjadi mansion terindah dan teraman. Bahkan akan menjadi satu-satunya hunian termegah di kota Purple ini. Setelah selesai dengan semuanya, tepat pukul 8 malam, Vania mengajak semua teman-temannya ke gedung pameran perhiasan batu giok milik Kuni. "Hei Vania, tempat apa ini?" ucap Felisa dengan mata berbinarnya. "Inilah kejutannya. Tempat yang paling bagus yang ada di kota Purple. Dan ini semua adalah milik suamiku," terang Vania dengan bangganya. Sedangkan Lancy, ratu sosmed yang sudah tak sabar langsung mengambil handphonenya dan memotret semuanya. Dia tak peduli tentang pandangan orang selama ini bisa menghasilkan cuan untuknya. Pasti akan ada banyak komentar batin Lancy. "Permisi Nona, dilarang memotret di sini," ucap karyawan dengan bahasa Javanya yang membuat Lancy sedikit kebingungan. "Hei Lancy, dia bilang kita dilarang memotret," terang Vania. Sementara Lancy terkejut, Bora dan Mitchell lebih terkejut lagi. "Apa aku tidak salah dengar ucap Mitchell?" "Iya. Sepertinya aku mendengar ucapan Vania tadi jika kita dilarang memotret di sini," ucap Bora. Lancy yang mengetahui dari Vania langsung lemas. Dia tak tahu jika dilarang memotret. "Hilang sudah cuanku," batin Lancy. "Nona Vania, Anda ke sini," sapa Mika sambil berjalan mendekat ke arah Vania. "Halo Kak Mika. Saya ke sini dengan teman-teman saya sekarang," ucap Vania yang sepertinya sudah akrab dengan Mika. "Wow, cepat sekali. Sepertinya perjalanan Anda berjalan dengan lancar," sanjung Mika pada Vania. "Bisa dikatakan begitu," ucap Vania. "Baiklah. Apa saya perlu menemani Anda Nona Vania?" tanya Mika dengan senyuman ramahnya. "Tidak perlu Kak Mika. Ngomong-ngomong, apa tawaran yang kemarin masih berlaku?" ucap Vania sedikit malu-malu. "Tawaran? Apa maksud Anda tawaran dari Tuan Kun?" tanya Mika. Vania hanya mengangguk sedikit karena dia takut tawaran dari Kuni sudah hangus kemarin. "Apa yang Anda katakan Nona Vania? Jika Anda mau, saya bisa menutup pameran ini dan mengirimkan semua perhiasannya ke rumah Anda," bisik Mika yang membuat Vania terkejut bukan main. Pipi, apa yang kamu katakan Kak?" ucap Vania terkejut sekali. "Apa aku perlu mengulangi perkataanku tadi?" ucap Mika serius. "Tidak, tidak perlu. Aku hanya akan melihat-lihat saja," ucap Vania singkat. "Lalu, ada apa dengan teman Anda itu Nona Vania?" ucap Mika saat mengetahui wajah Lancy yang muram. Dia tidak tahu kalau tidak boleh memotret dengan kamera pribadi," terang Vania. "Oh hanya karena itu, dia bisa memotret menggunakan kamera perusahaan jika dia mau." BSB 336 STEVYRONEDAL. "Oh hanya karena itu, pakai kamera perusahaan saja. Dengan begitu dia bisa memotret semuanya," terang Mika. "Apa bisa Kak Mika?" tanya Vania antusias sekali. Dia kasihan saat melihat raut wajah Lancy yang muram itu. "Bisa Nona Vania, tapi harus ada syaratnya," ucap Mika. "Syaratnya apa Kak Mika?" tanya Vania. Kemudian Mika menjelaskan jika syarat utamanya adalah jika mempostingnya, dia wajib menyertakan nama tempatnya. Selain itu, setiap foto harus disaring dulu dan Lancy hanya boleh mengupload beberapa foto dan harus izin kepada perusahaan agar foto-foto yang diambil oleh Lancy tidak terikat oleh orang lain. Dan kabar baiknya adalah, karena Vania juga pemilik tempat ini, maka semua aturan itu dihapuskan. Mendengar penjelasan panjang lebar dan pada akhirnya dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya membuat Vania sadar, dia harus segera terbiasa dengan fasilitas yang dia miliki sehingga meskipun kesal, tapi dia tidak menunjukkannya pada Mika karena dia tahu, mungkin Mika sedang ingin bercanda dengannya. "Hei Lancy, tata lagi raut wajahmu itu. Kamu bisa mengambil foto sesukamu karena aku pemilik tempat ini," ucap Vania mantap meskipun dia masih menahan rasa kekesalannya akibat dikerjai oleh Mika. "Apa yang kamu katakan Vania? Bukankah petugas tadi berani menegurku?" keluh Lancy. "Iya betul Vania. Bukankah kamu yang menerjemahkannya tadi?" timpal Bora. "Mungkin benar. Tapi mungkin saja dia tak tahu siapa aku." "Lihat ya," ucap Vania lalu memanggil petugas tadi. Sementara petugas tersebut sedikit terkejut saat mengetahui jika Vania dan manajernya Mika terlihat akrab.
Sehingga dia sedikit khawatir saat Vania memanggilnya dengan lambaian tangannya. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Ucap petugas tersebut. Kak Mika, kakak yang bicara atau aku yang bicara? Ucap Vania sedikit sombong. Benny, perkenalkan dia pemilik baru tempat ini, Nona Vania. Kemarin kamu tidak masuk sehingga kamu mungkin tidak tahu. Ucap Mika yang dengan sengaja melindungi bawahannya itu. Sementara petugas bernama Benny itu terkejut. Dia tak tahu jika Vania adalah bosnya, dan dia baru saja menegur teman bosnya yang membuatnya sedikit mengeluarkan keringat dingin karena takut dipecat. Apalagi saat memikirkan tentang gaji yang ditawarkan di sini membuatnya tidak rela jika harus disuruh angkat kaki dari sini. Maafkan saya, Nona. Saya tidak tahu kalau Anda. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Justru aku bangga denganmu karena kamu menjunjung tinggi pekerjaanmu. Sekarang kembali ke tempatmu. Ucap Vania dengan senyuman manisnya setelah sebelumnya memotong pembicaraan Benny. Sementara Benny terlihat lega karena Vania tidak mempersulitnya, sedangkan Vania malah bangga akan dirinya sendiri. Bagaimana Kak Mika? Apa aku sudah cocok jadi bos? Ucap Vania sambil senyum-senyum sendiri. Anda memang pantas jadi bos besar, Nona Vania. Sanjung Mika. Baiklah kalian. Kalian boleh berkeliling, dan boleh memilih satu set perhiasan yang kalian suka. Ucap Vania dengan kelima temannya memakai bahasa Tlago. Sementara kelima temannya ternganga, Mika memanggil 5 orang sekaligus untuk menemani masing-masing satu orang agar tidak tersesat dan tidak menimbulkan masalah. Dia tak ingin ada keributan di sini karena dia sangat menyukai tempat yang kondusif serta aman ini. Vania, bukankah itu terlihat berlebihan? Keluh Mitchell. Tidak Mitchell, sebagai bentuk pertemanan kita, aku ingin menghadiahi kalian masing-masing satu set perhiasan. Tentunya dengan selera kalian sendiri. Jadi manfaatkan waktu yang kalian punya. Ingat, toko tutup jam 12 malam. Terang Vania lalu pergi ke ruang VVIP bersama Mika. Akhirnya, karena Vania sendiri yang menyuruh, mau tak mau. Mitchell, Bora, Felisa, Lenzi dan Marcella pergi berkeliling. Awalnya mereka pergi bersama-sama. Tapi di persimpangan mereka berpisah karena selera mereka yang berbeda-beda. Sedangkan Vania yang memang penasaran tentang kehidupan Kuni serta semua istri-istri Kuni membuat Vania ingin agar Mika menceritakan semuanya. Vania ingin mendengar tentang Kuni dari mulut Mika secara langsung. Awalnya Mika tak ingin menceritakannya karena dia takut mengganggu dan merusak momen Vania dengan Kuni. Tapi Vania bersikeras karena dia memang penasaran sekali dengan semua wanita yang pernah tinggal bersama Kuni. Karena desakan dari Vania, akhirnya Mika menceritakan semuanya dari awal di mana saat dia pertama kali bertemu dan mengenal Kuni. Sementara di Britani, Kuni yang sudah berjalan sedikit jauh terkejut tak kala dia merasakan hawa keberadaan orang lain yang sedang mengikutinya. Dia sadar betul jika orang yang mengikutinya bukanlah Weston. Sehingga mau tak mau dia harus berhenti untuk menghadapinya secara langsung. Keluarlah, ucap Kuni santai. Yo kakak tampan, sapa seorang gadis pada Kuni yang membuat Kuni terkejut. Ada keperluan apa kamu mengikutiku sampai sejauh ini? Ucap Kuni bertanya pada gadis tersebut. Maaf kakak tampan, aku penasaran dengan tatapan kakak tampan saat menatap kakakku tanpa berkedip. Ucap gadis tersebut yang membuat Kuni terkejut. Saat menatap wanita tersebut, Kuni sadar ada 4-5 orang pelayan yang ada di dalam bersama wanita itu. Tapi yang tidak Kuni sadari adalah salah satu dari mereka masih belia dan gadis itu yang sekarang mengikutinya. Kamu itu masih kecil. Tidak baik keluyuran malam-malam sendirian. Cepat pulanglah dan jangan ikuti aku. Ucap Kuni lalu berbalik akan pergi. Tunggu kakak tampan. Tidak bisakah kakak menjelaskan tentang perasaan kakak tampan padaku? Karena baru kali ini aku melihat kakak Stella tak berkedip saat melihat seorang laki-laki. Terang gadis tersebut. Sementara Kuni juga bingung dan tak tahu harus berkata apa. Dia tak tahu juga dan tak mengerti tentang perasaannya pada wanita yang bernama Stella ini. Lupakanlah. Aku masih punya urusan lainnya. Terang Kuni saat melihat waktunya sudah jam 10 malam. Sebentar saja kakak tampan. Karena aku kasihan dengan kakak Stella. Karena sudah berumur 25 tahun tapi belum menemukan kekasih idealnya. Terang gadis tersebut yang membuat Kuni semakin bingung saja. Kamu itu masih kecil, tapi omonganmu tinggi juga. Pulang. Teriak Kuni pada gadis tersebut. Percayalah aku tidak akan pulang sebelum mendapat jawabannya darimu. Ucap gadis tersebut lalu mengikat Kuni dengan kekuatannya. Kekuatan yang hampir sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kuni dan membuat Kuni terkejut. Kemudian Kuni melihat gadis tersebut dengan mata dewanya dan mendapati jika namanya adalah Steffi Romedal dan umurnya masih 15 tahun. Bab 337, tentang perasaan. Aku akan memaksamu mengatakannya dengan kekuatan ini. Ucap Steffi pada Kuni. Sementara Kuni yang awalnya terkejut, dengan tiba-tiba membalikan kekuatannya. Dia sudah bisa bergerak dan kali ini giliran Steffi yang tidak bisa bergerak. Hanya dengan kekuatan ujung kuku itu kamu ingin mengikatku? Ucap Kuni sambil tersenyum pada Steffi. Apa? Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah mengikatmu tadi? Ucap Steffi yang tak percaya dengan apa yang dialaminya. Kamu ingin mengikatku dengan kekuatan yang lemah itu. Jangan mimpi. Goda Kuni sambil tersenyum penuh kemenangan. Katakan padaku, dari mana kamu mempunyai kekuatan ini? Tanya Kuni pada Steffi.
Itu bukan urusanmu. Ucap Steffi singkat. Au, baiklah. Kalau begitu, selamat bermalam di sini. Ucap Kuni santai lalu bergegas pergi meninggalkan Steffi. Tunggu. Aku mohon tunggu sebentar. Ucap Steffi dengan nada memelasnya. Meskipun Kuni tahu Steffi akan baik-baik saja. Tapi Kuni sedikit tersentuh saat Steffi memohon padanya. Dia sangat kasihan saat ada seorang wanita yang memohon padanya. Sehingga dia melepaskan kekuatannya dan membuat Steffi bisa bergerak lagi. Sekarang pulanglah. Dan jangan ikuti aku lagi. Ucap Kuni. Tunggu kak. Apa kakak tidak ingin menceritakan perasaan kakak padaku? Tanya Steffi. Tidak. Sekarang jangan halangi aku lagi. Ucap Kuni lalu melangkah pergi. Aku akan menceritakan dari mana asal kekuatanku. Tapi kakak harus berjanji untuk menceritakan perasaan kakak padaku. Ucap Steffi yang tetap gigih ingin tahu tentang perasaan Kuni. Sejujurnya, aku sudah tidak penasaran lagi tentang dari mana asal kekuatanmu. Tapi aku penasaran dengan sikap keras kepalamu tentang kakakmu Stella. Memangnya ada apa dengan dia sehingga kamu gigih sekali ingin mengetahui tentang perasaanku padanya? Tanya Kuni pada Steffi. Itu karena umur kakak Stella yang tinggal sebentar lagi. Sebelum kakak Stella pergi, aku ingin mengabulkan keinginan kakak Stella untuk menikah dengan pria yang dia cintai. Terang Steffi. Kuni yang awalnya terkejut tentang umur Stella, tiba-tiba kekurangan minat karena menurut Kuni tidak mungkin Stella mencintainya. Apalagi tadi pertemuan pertama mereka sehingga Kuni tahu jika mungkin terjadi kesalahpahaman di sini. Dengar Steffi. Aku dan kakakmu tidak mungkin saling mencintai. Apalagi itu tadi adalah pertemuan pertama kita sehingga kamu mungkin salah mengira jika aku suka pada kakakmu ataupun sebaliknya. Terang Kuni yang membuat Steffi terkejut. Steffi terkejut bukan karena penjelasan Kuni, tapi karena Kuni memanggil namanya. Apa aku pernah menyebut namaku tadi? Tanya Steffi yang membuat Kuni baru ingat jika Kuni tahu nama Steffi dari informasi mata dewanya. Itu. Sepertinya kamu keceplosan tadi. Ucap Kuni santai. Hais. Selalu kebiasaan menyebut nama di depan orang asing. Cibir Steffi yang memaki dirinya sendiri. Sementara Kuni terkejut saat mendengar makian Steffi untuk dirinya sendiri. Padahal Steffi masih umur 15 tahun. Tapi dia sendiri ternyata pelupa. Baiklah, sekarang pulanglah. Aku sudah tidak punya urusan lagi denganmu. Ucap Kuni lalu berbalik ingin pergi. Tunggu kak, ucap Steffi yang membuat Kuni kehilangan kesabarannya. Berhenti mengoceh, dan biarkan aku pergi. Teriak Kuni pada Steffi. Mendengar teriakan Kuni, Steffi bukannya takut tapi malah berlutut di hadapan Kuni sambil menangkupkan kedua tangannya. Aku mohon kak, ikutlah denganku sebentar. Aku akan bertanya pada Castella langsung. Jika Castella tidak mencintai kakak, maka kakak boleh pergi. Pinta Steffi yang membuat Kuni sedikit kehilangan akalnya. Jika Stella berkata tidak, maka Kuni boleh pergi. Tapi jika Stella berkata iya, maka Stella akan menikah dengan Kuni. Konsep anak remaja seperti Steffi ini membuat orang terkuat seperti Kuni layaknya keledai jika mengikuti ucapan Steffi. Sehingga Kuni menolaknya mentah-mentah meskipun Steffi nangis gulung-gulung seperti anak kecil yang minta dibeliin Kinder Joy yang ada di depan kasir minimarket. Dengar Steffi, sekarang pulanglah atau dengan terpaksa aku akan mengantarkanmu. Ucap Kuni. Kakak mau mengantarkanku? Berarti kakak mau ikut denganku? Tanya Steffi sedikit gembira saat mendengar Kuni ingin mengantarnya. Tidak, bukan itu konsepnya. Ucap Kuni lalu berjalan mendekati Steffi dan sedetik kemudian, Kuni membuat Steffi pingsan. Setelah itu Kuni mengangkatnya dan meletakkan Steffi di pinggir gerbang istana Western tanpa disadari oleh siapapun. Tuan. Saat ingin pergi, ada seseorang yang sedang menunggu sekaligus memanggil Kuni yang membuat Kuni terkejut. Dia tadi sudah menyadari jika ada orang di balik tembok itu. Tapi yang tidak dia ketahui adalah jika orang di balik tembok itu sudah menunggunya sejak tadi. Kemudian Kuni berbalik melihat siapa yang telah memanggilnya dan terkejut saat melihat wanita cantik di dalam tadi, Stella. Kamu jangan khawatir, adikmu hanya pingsan dan akan sadar 1 jam lagi. Ucap Kuni tanpa basa-basi lagi, lalu berbalik ingin pergi. Tunggu tuan. Ucap Stella menghentikan Kuni yang membuat Kuni makin kesal saja. Tadi adiknya, sekarang kakaknya yang menahanku. Apa lebih baik dia aku buat pingsan juga batin Kuni? Maaf tuan, bolehkah aku bertanya sesuatu pada Anda? Tanya Stella pada Kuni. Kuni lalu melihat Stella lekat-lekat. Dia masih bisa melihat dengan jelas bibir pucat Stella serta wajah pucatnya yang menandakan jika dirinya memang sedang sakit. Hanya saja Kuni tidak melihatnya dengan mata dewanya karena dia sudah tahu kalau Stella sedang sakit. Katakanlah. Ucap Kuni santai. Mendengar ucapan Kuni, Stella yang seperti mendapat lampu hijau langsung berjalan mendekat ke arah Kuni. Aku sadar tuan, itu pertemuan pertama kita. Tapi entah kenapa, setelah aku melihat mata Anda, rasanya, aku ingin berada di dekat Anda. Aku tidak tahu perasaan apa yang sedang kurasakan ini. Tapi sejujurnya tuan, hatiku seperti memilih Anda tuan. Bolehkah aku ikut denganmu tuan? Ucap Stella pada Kuni yang membuat Kuni terkejut. Dia tak menyangka jika Stella akan berterus terang padanya tentang perasaannya. Tapi sebetulnya, ini terlalu singkat untuk Kuni. Dia pernah disukai oleh Kinan, tapi Kinan sudah menyukainya sejak sekolah dasar. Dia pernah disukai oleh Sisel,
Tapi Sisel menyukainya sejak SMA, dan sekarang dia disukai oleh Stella hanya dalam pertemuan pertama mereka. Apakah ini mungkin batin Kuni? Bab 338. Keputusan bulat Kuni. Bolehkah aku ikut denganmu, Tuan? Ucap Stella. Mendengar pertanyaan Stella, membuat Kuni diam 1000 bahasa. Di sisi lain, dia akan pergi bersama Rensi memecahkan masalah yang ada di punggung Rensi. Di sisi lainnya Stella ingin mengikutinya. Dihadapkan pada pilihan yang mustahil bagi Kuni membuatnya sedikit acuh sekarang. Tak ada hal yang lebih penting dari rahasia di balik punggung Rensi. Wanita hanyalah alat bagi Kuni karena dia bisa membeli siapapun sesuka hatinya. Maaf, aku tidak bisa menyetujuinya. Karena aku tidak punya waktu untukmu. Terang Kuni. Tuan, jika Anda tidak punya waktu sekarang, aku akan menunggu Anda sampai Anda mempunyai waktu untukku. Ucap Stella dengan tatapan sedihnya. Kuni yang merasa iba tak bisa berbuat banyak, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tak ada yang lebih penting dari rahasia di punggung Rensi. Sehingga mau tak mau, lebih baik tidak pernah memberi harapan sama sekali daripada memberi harapan tapi kedepannya mengecewakan. Carilah orang lain saja, aku tidak sebaik yang kau kira. Ucap Kuni singkat lalu pergi dengan menggunakan kekuatannya. Sementara Stella yang terkejut karena mendengar ucapan Kuni, langsung menangis sejadi-jadinya. Dia tak tahu kenapa dia menangis saat ditolak oleh Kuni. Tapi dia lega saat mengetahui jika Kuni menolaknya secara langsung. Sehingga tanpa penyesalan, mati pun Stella rela. Dia sudah berusaha menemukan laki-laki yang bisa membuat hatinya bergetar. Tapi saat dia berhasil menemukannya, laki-laki itu malah menolaknya. Sementara di tempat lain, Vanya yang mendengar cerita tentang Kuni bukannya cemburu, tapi malah bersimpati. Dia tak menyangka jika Kuni dulunya adalah ojol yang mengalami kecelakaan. Setelah itu dia menikah dengan wanita yang dicintai pertama kalinya bernama Kinan. Tapi naasnya Kinan mati bersama nenek Kuni masuk jurang akibat dikejar oleh pemuda yang menyukai Kinan. Di momen ini, Vanya menangis sejadi-jadinya karena terharu akan tragedi yang menimpa Kinan. Wanita hebat yang tetap setia dengan Kuni. Meskipun penasaran, tapi Vanya sudah tidak akan bisa melihat sosok Kinan secara langsung. Selain Kinan, tragedi yang terjadi baru-baru ini juga diceritakan oleh Mika di mana ketujuh wanita hebat lainnya yang tinggal bersama Kuni dibunuh oleh satu wanita. Bahkan sejak tragedi itu, kehidupan Kuni berubah drastis. Dari yang sudah tak peduli lagi dengan perusahaannya, sampai menyewa beberapa wanita untuk melayaninya. Semua itu Mika ketahui dari cerita Eva. Sejak tragedi yang menimpa Kuni, semua urusan pekerjaan diambil alih oleh Eva. Bahkan peresmian gedung pameran batu giok ini tidak dihadiri oleh Kuni. Sehingga selain Mika, karyawan baru tidak ada yang tahu jika Kuni adalah pemilik dari gedung pameran ini. 2 jam telah berlalu dan Vanya yang menangis sejak tadi merasa kasihan dengan Kuni. Setelah itu, mereka berenam pulang dengan keadaan hati yang berbeda dengan Vanya. Kelima temannya senang sekali bisa memiliki perhiasan kelas tinggi. Meskipun mereka tidak tahu harganya, tapi mereka bisa memilih sesuai dengan bentuk yang mereka sukai. Hanya saja, di sini cuma Lenzi yang memilih cincin saja dan dia akan membeli perhiasan lainnya sendiri. Tanpa dia sadari butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa membeli satu set perhiasan giok milik Kuni. Apa kalian senang? Tanya Vanya dengan wajah yang sedikit di makeover ulang setelah menangis tadi. Bagaimana kami tidak senang Vanya? Kami bahkan sampai bingung mau pilih yang mana karena mereka menyuguhkan beragam perhiasan yang sangat cantik sekali. Sanjung Felisa. Iya Vanya. Bahkan aku sampai bingung mau pilih yang mana. Jika boleh memilih, aku akan mengambil 3 atau bahkan 10 set sekaligus. Ucap Marcel yang jarang sekali bicara. Tapi sekali bicara berbobot sekali. Hehehe. Sebetulnya bisa saja kalian pilih lebih dari pertama. Tapi itu nanti setelah kalian sukses dan menjadi orang yang penting. Setelah kita sampai, kita akan membahas posisi kalian di perusahaan suamiku. Ucap Vanya yang sangat mengejutkan mereka. Mereka tahu jika Vanya yang sekarang sangat kaya sekali. Pertama pesawat pribadi, kedua punya gedung perhiasan sendiri dan sekarang perusahaan. Bahkan mereka tidak tahu jika perusahaan yang akan dipegang oleh Vanya adalah sebuah perusahaan terbesar di kota Purple, Kinan Group. Hei Vanya, apa kamu tidak bercanda? Tanya Mitsu yang seraya tak percaya dengan Vanya. Tidak, kalian akan mengetahuinya besok. Tapi tadi Eve lebih dulu mengatakan padaku kalau kalian akan belajar berbicara bahasa Java sebelum benar-benar masuk ke kantor. Jadi selama 2 minggu, kalian akan melakukan kegiatan rutin setiap harinya, yaitu kursus berbicara bahasa Java. Terang Vanya yang mendapat anggukan dari mereka. Tentu saja jika bukan karena Vanya, mereka akan sangat kesulitan sekali di sini. Sehingga mereka semua sangat menyayangi Vanya. Aku akan pandai berbicara bahasa Java dalam seminggu. Setelah itu aku akan menjadi orang pertama yang lulus dan akan aku kenakan perhiasan ini saat masuk pertama kali di tempat kerja. Ucap Felisa antusias sekali yang sedikit mengejutkan Vanya. Hei Felisa, apa kamu tidak tahu berapa harga perhiasanmu itu? Tanya Vanya datar. Felisa hanya menggeleng karena dia memang tak tahu tentang kurs mata uang negara Java. Baiklah. Tunjukkan suratnya padaku. Ucap Vanya. Setelah itu, Vanya mengambil surat yang dikasihkan oleh Felisa dan melihat harganya. Setelah diurutkan dari belakang, mata Vanya terkejut saat melihat nominalnya yang mencapai 5 triliun rupiah.
Jika dikalkulasikan ke kurs negara Tlago, maka nilainya sekitar 5 miliar troll. Felisa, apa ini suratnya benar? Ucap Vania sedikit gugup. Iya, dia ngasih ke aku beserta barangnya. Jadi mana mungkin tertukar Vania? Ucap Felisa santai. Kalau begitu, harga perhiasanmu sekitar 5 miliar troll. Ucap Vania hampir pingsan. Apa-apa, sementara semua wanita terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Vania. 5 miliar troll, bahkan mereka tidak pernah membayangkan uang sebanyak itu. Puluhan juta troll saja sudah cukup membuatnya menjadi orang kaya. Dan sekarang hanya satu set perhiasan seharga 5 miliar troll. Setelah mendengar penjelasan dari Vania, keempat wanita lainnya langsung membuka barang yang dipilihnya tadi dan mereka yang awalnya tidak mengerti, lalu menjadi mengerti saat Vania menjelaskan dengan cukup membuang 3 angka yang di belakang. Bab 339, hadiah termurah, tapi berkah lainnya. Meskipun 3 angka terakhir dibuang, wajah mereka tetap saja terkejut. Mitsu yang paling terkejut saat mengetahui harga perhiasannya lebih besar 2 kali lipat dari harga milik Felisa. Bahkan 2 kali lipat lebih karena perhiasan yang dipilih Mitsu seharga 12 miliar troll. Sementara Bora 7 miliar troll, Marcel 4 miliar troll dan Lancy. Karena dia memilih cincin, maka harganya jauh di bawah mereka. Tapi saat melihat harga cincinnya saja yang bisa tembus di angka 300 juta troll membuatnya mau pingsan juga. Hei Vania, aku memilih cincin karena aku ingin membeli perhiasan itu dengan uangku sendiri. Tapi apakah kamu tahu berapa harga cincin yang aku pilih ini? Ucap Lancy terlihat murung sekali. Ada apa Lancy? Biasanya kalau cincin mulai harga 1 juta troll. Lalu kamu memilih yang harga berapa? Tanya Vania penasaran. Ini, lebih dari puluhan juta troll. Lebih tepatnya 300 juta troll. Ucap Lancy sedih sekali, tanpa terasa dia meneteskan air matanya. Kenapa kamu menangis Lancy? Bukankah itu harga yang lumayan fantastis sekali? Ucap Mitsu mencoba menghibur Lancy. Aku menangis bukan karena harganya. Tapi aku menangis karena kebodohanku sendiri. Cincin ini saja tidak akan pernah bisa aku beli selama sisa hidupku. Dan aku tadi berandai-andai akan membeli perhiasannya sendiri. Betapa bodohnya diriku ini. Terang Lancy pada semuanya. Mendengar keluhan Lancy, Vania bersimpati sekali. Dia bisa merasakan kekecewaan yang dirasakan oleh Lancy karena dulu dia juga mengalami hal yang sama. Di mana hanya untuk membeli baju saja dia harus mencari yang paling murah karena kebutuhannya banyak sekali. Sementara pendapatannya yang sangat pas-pasan membuatnya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Tapi sekarang, semuanya berubah. Dia telah bertemu dengan laki-laki yang mempunyai segalanya. Dia bersyukur bertemu Kuni sebelumnya sehingga tanpa berlama-lama lagi. Dia yang sudah punya segalanya menyikapi masalah yang dihadapi Lancy dengan sangat santai sekali. Sudah Lancy, kamu jangan menangis lagi. Aku akan memberikan bagianku padamu. Jadi sekarang kamu berhenti menangis. Aku tidak ingin melihat teman-teman terbaikku menangis karena uang. Terang Vania. Sementara yang lain terkejut, Lancy yang menangis bukan karena uang malah tersenyum. Dia tersenyum bukan senang karena ucapan Vania. Dia tersenyum karena dia sadar. Ternyata dia lebih bodoh dari Vania. Vania, maafkan aku. Aku baru sadar jika aku lebih bodoh darimu. Ucap Lancy polos sekali. Kamu? Jadi kamu selalu menganggap aku bodoh? Teriak Vania karena tidak terima dibilang bodoh oleh Lancy. Kamu jangan marah Vania. Bukankah aku mengakui tadi, kalau aku lebih bodoh darimu? Harusnya kamu bangga karena ada yang lebih bodoh darimu. Ucap Lancy yang membuat semua temannya terheran-heran. Lancy memang mengakui dirinya lebih bodoh dari Vania. Tapi cara pengakuannya itu seolah-olah Vania yang paling bodoh. Sementara Vania hanya mengangguk lalu melempar mukanya karena tak ingin berdebat dengan Lancy lagi. Tapi sifat Vania yang seperti ini yang membuatnya terlihat lebih bodoh lagi. Melihat Lancy yang sudah tersenyum, serta Vania yang sudah bersikap biasa saja, membuat Mitsu dan yang lainnya diam. Mereka tak ingin melanjutkan perdebatan yang tidak menguntungkan Vania karena mereka sangat membutuhkan Vania. Meskipun mereka sudah mendapat hadiah mahal dari Vania, bahkan tanpa bekerja pun mereka masih bisa melanjutkan sisa hidup mereka. Cuman masalahnya hanya pertama. Mereka mungkin kesulitan untuk menjual perhiasan-perhiasan itu karena harganya yang sangat mahal sekali. Sehingga meskipun punya perhiasan mahal dan indah, mereka hanya bisa memakainya dan tak bisa menjualnya. Sesampainya di rumah, mereka turun dengan riangnya, tak terkecuali Lancy. Meskipun hadiah yang dia pilih lebih murah ketimbang yang lainnya, tapi dia tak menyesalinya. Apalagi semua foto-fotonya yang dia ambil menggunakan kamera dari perusahaan mendapat persetujuan untuk dibagikan ke akun sosmednya sehingga tadi dia iseng-iseng membagikan foto cincin yang dia kenakan dan langsung mendapat respon yang sangat beragam. Bahkan di salah satu komentarnya ada seseorang yang berani membeli cincinnya dengan harga tinggi. Meskipun orang tersebut belum mengatakan besaran nominalnya. Unggahan yang telah ditonton lebih dari 1 juta viewers dalam kurun waktu kurang dari 1 jam itu telah menjadi trending topik lainnya. Bahkan jumlah pengikutnya meningkat drastis semenjak dia membagikan foto sebuah pegunungan yang diambil dari atas pesawat dan sebuah kamar yang lebih megah dari kamar hotel bintang 5. Baiklah, selamat malam untuk kalian. Ucap Vania ramah lalu mereka berlima naik ke lantai 3, sementara Vania langsung masuk ke kamar utama. Kamar yang dulunya milik Dewi kini dipakai oleh Vania. Oh Kun,
Aku sangat beruntung sekali saat mengenalmu. Di mana kamu sekarang, pangeranku? Ucap Vania sambil melihat bentuk tubuhnya di depan cermin. Pagi menyingsing dan terik matahari yang masuk dari selip jendela membuat Vania terbangun. Hanya saja dia terkejut saat bangun dan pangerannya sedang duduk memperhatikannya. Kun, saya Aan. Ucap Vania bahagia sekali saat melihat Kuni di depannya. Sementara Kuni menyambut Vania dengan senyumannya. Kapan kamu pulang, sayang? Tanya Vania manja sekali. 1 jam yang lalu, ucap Kuni santai. 1 jam yang lalu, bukankah itu sekitar jam ke-6? Ucap Vania sembari melihat jam di dinding kamarnya. Iya betul, sayang. Bagaimana aktivitasmu? Aku dengar dari Mika kalau kamu semalam membawa temanmu ke pameran perhiasan batu giok. Tanya Kuni. Oh iya, Shang. Dan mereka senang sekali. Ucap Vania. Oh syukurlah. Aku juga ikut senang saat kalian bersenang-senang. Ucap Kuni. Oh ayolah sayang. Aku akan lebih senang jika aku punya waktu yang lebih banyak denganmu. Ucap Vania dengan manja. Baiklah, khusus hari ini. Aku akan menemanimu seharian. Ucap Kuni lalu menggendong Vania masuk ke kamar mandi. Sayang, lepas. Aku bisa jalan sendiri. Terang Vania pada Kuni. Tapi Kuni tidak mendengarkan permintaan Vania. Dia tetap menggendong Vania sampai masuk ke dalam kamar mandi dan mereka pun mandi bersama-sama. Dalam guyuran air hangat, Vania yang sangat merindukan sentuhan dari Kuni langsung memeluk dan menciumi setiap inci dada kekar Kuni. Dia sudah bernafsu sekali sehingga setelah mandi biasa, dia akan melanjutkan ke tahap yang lebih intim lagi, yaitu mandi wajib. Bab 340. Bercinta dengan Vania part pertama. Dengan perasaan yang sudah tak tertahankan, Vania yang sudah bergairah sejak tadi langsung memeluk Kuni dan menciumi setiap inci dada kekar Kuni. Sementara Kuni menyambut rangsangan Vania dengan memeluknya. Dia juga sudah ingin menikmati setiap inci tubuh Vania. Tapi sebelum itu, dia ingin Vania yang memegang kendali. Saya Aan. Ucap Vania dengan wajah nafsunya. Ada apa sayang? Apa kamu sudah tak tahan? Tanya Kuni yang mendapat anggukan dari Vania. Setelah itu, Kuni melumat habis bibir Vania sambil sesekali meremas-remas gunung kembar Vania yang semakin lama semakin kencang itu. Selain itu, desah Vania yang tertahan membuat Kuni semakin bernafsu menuntaskannya. Dengan perasaan yang mulai memuncak, Kuni yang sedari tadi dioral oleh Vania menggunakan tangan Vania membuat tonggaknya makin panjang dan kencang. Sementara Vania yang sudah tak tertahankan, langsung duduk di pinggiran bak mandi dengan mahkota yang terbuka jelas. Dengan pinggiran mahkota yang putih, serta dalaman yang nampak kemerahan membuat Kuni lulus seutuhnya. Tanpa berlama-lama, Kuni lalu berlutut di hadapan mahkota Vania dan membenamkan kepalanya dengan tetap menjulurkan lidahnya. Oh Yang, oh Yang. Kacau Vania saat Kuni memainkan lidahnya dengan begitu lihainya. Semakin lama Kuni memainkan lidahnya, semakin terengah-engah Vania karena rasanya yang nikmat itu sudah membuatnya tak mampu menahan gejolak asmara di dadanya. Oh Yang Kun. Oh ya oh di situ sayang Kik. Racau Vania yang membuat Kuni semakin cepat menggerakkan lidahnya. Yang Kun. Oh ya Yang Kia di situ, terus sedot terus sayang. Racau Vania terus-menerus seiring dengan sedotan serta liukan lidah-lidah Kuni yang membabat habis mahkotanya. Bau khas sebuah mahkota setiap wanita tak mampu membuat Kuni jijik. Justru semakin menyengat baunya, semakin bernafsu Kuni melumatnya. Apalagi tadi sebelum bermain, Vania yang sudah membersihkan area kewanitaannya dengan sabun membuat mahkotanya wangi dan mampu membuat Kuni makin bernafsu. Oh ya sayang, terus sayang, sedot terus sayang. Terus aku mau sampai sayaan kak. Desah panjang Vania. Dengan liukan-liukan liar lidah Kuni, Vania yang sudah tak bisa menahan rasa nikmatnya langsung memuntahkan lahar kewanitaannya dan membuatnya kejang-kejang beberapa kali dengan merasakan orgasme yang nikmat sekali. Dengan nafas yang terengah-engah, tak menyulutkan Vania untuk menghentikan aktivitasnya dengan Kuni. Dia justru semakin bersemangat melayani Kuni meskipun tubuhnya sudah sedikit letih karena sudah dihajar oleh lidah Kuni. Oh sayang, kamu pandai sekali. Sanjung Vania dengan nafas terengah-engah. Itu biasa saja sayang. Lagian lihat nih, punyaku dari tadi selalu mengarah ke kamu. Goda Kuni. Kamu jangan khawatir sayang. Aku akan melayanimu sampai puas sekali. Ucap Vania lalu berdiri. Kuni yang tahu maksud Vania. Dia lalu duduk di tempat Vania, dan kini giliran Vania yang mengoral Kuni dengan mulutnya. Kamu yakin sayang? Mau menggunakan mulutmu? Tanya Kuni. Vania tak langsung menjawab ucapan Kuni. Dia lalu berlutut sembari melihat tonggak Kuni lebih dekat lagi. Kamu tenang sayang. Aku sudah berkata akan memuaskanmu. Pasti aku akan memuaskanmu. Ucap Vania lalu memasukkan tonggak Kuni yang teramat besar dan panjang itu. Beruntungnya aku yang dulunya gemuk, sehingga tonggak Kuni bisa muat di mulutku. Coba kalau itu Lancy atau Mitchell. Pasti tidak akan muat di mulut mereka, batin Vania sambil memaju mundurkan kepalanya. Iya seperti itu sayang. Kamu jago juga sayang kok. Sanjung Kuni pada Vania. Sementara Vania bangga sekali Kuni memujinya, tanpa dia sadari jika pekerjaannya akan sangat melelahkan sekarang. Sudah 2 jam lebih Vania mengoral. Tonggak Kuni belum juga menampakkan tanda-tanda akan menyemburkan laharnya.
Sementara Kuni yang melihat wajah Fania yang kecapekan membuatnya kasihan dengan Fania. Apalagi tubuh mereka yang sudah mengering sejak tadi. Sehingga Kuni yakin jika Fania butuh cumbuan agar siap dipakai lagi. Sayang, kita sudahi saja. Ucap Kuni yang berdiri lalu menggendong Fania. Sementara Fania terkejut. Kuni yang menggendong Fania lalu meletakkan Fania di atas kasur dengan lembutnya lalu Kuni merangkak ke atas tubuh Fania. Aku tahu kamu mungkin letih sekali. Sehingga aku tak ada cara selain membuatmu merasakan kenikmatan lainnya. Ucap Kuni. Sayang, maaf ya. Aku tidak tahu jika kamu seperkasa itu. Ucap Fania yang merasa bersalah dengan Kuni. Tidak, itu bukan salahmu. Selain itu bukankah kita bisa melakukannya lagi dan lagi? Ucap Kuni lalu mendaratkan ciuman mesra ke bibir Fania. Fania yang sudah tahu maksud Kuni. Dia lantas menyambut ciuman Kuni dengan ciuman yang lebih panas lagi. Mungkin dia tidak bisa memuaskan Kuni dengan mulutnya, tapi dia siap memberikan mahkotanya agar bisa memuaskan Kuni. Ciuman panas, serta aktivitas saling tukar-menukar lidah membuat libido Fania dan Kuni yang sebelumnya surut kembali memuncak. Fania yang sudah kembali bergairah lantas meraih tonggak Kuni dan langsung mengarahkannya ke mahkota miliknya. Sementara Kuni yang mengetahui keinginan Fania hanya tersenyum. Dia juga ingin segera membenamkan tonggaknya dan merasakan kenikmatan surga dunia yang sudah dirindukannya. Tahan ya sayang, ucap Kuni sambil mendorong tonggaknya sedikit demi sedikit. Celit, bless ah. Suara desahan Fania saat tonggak Kuni tertelan seutuhnya. Meskipun masih ada 3-5 cm lagi, tapi tonggak Kuni yang masuk ke mahkota Fania telah membuat Fania bergelinjang keenakan. Oh Yang Kun, enak sayang. Racau Fania. Sementara Kuni tak menanggapi racauan Fania. Dengan tatapan nafsunya saat melihat gunung kembar Fania yang bergerak ke atas dan ke bawah berirama dengan tusukannya membuatnya makin bernafsu saja. Sehingga tanpa aba-aba dari Fania, tonggak yang tetap menggenjot Fania serta bibir Kuni yang melumat bibir Fania dan tangan nakal Kuni yang meremas-remas gunung kembar Fania membuat Fania tak tahan dengan serangan full power dari Kuni. M. Desah Fania karena mulutnya yang dilumat habis oleh bibir Kuni. 2 menit setelah serangan full dari Kuni membuat Fania yang tidak bisa mendesah itu hanya bisa mengejang hebat yang menandakan jika dirinya telah mencapai orgasme keduanya dengan sangat nikmat sekali. Ucap Fania yang tertahan oleh mulut Kuni. Bab 341. Bercinta dengan Fania part kedua. Yang Kun. Kamu, ucap Fania dengan terengah-engah. Ada apa denganku sayang? Ucap Kuni sambil tersenyum pada Fania. Kamu hebat sayang, aku makin cinta denganmu. Ucap Fania dengan manja sekali. Sementara Kuni bangga, Fania yang sudah on fire lagi langsung meraih tonggak Kuni dan mengarahkannya lagi. Dia tak sabar ingin merasakannya lagi dan lagi yang membuat Kuni bangga sekali dengan Fania. Apa kamu masih kuat Yang? Tanya Kuni pada Fania. Masih Yang, ayo main lagi. Ajak Fania dengan senyuman manjanya. Baiklah, sekarang ganti posisi Digi dong. Pinta Kuni yang membuat Fania sedikit terkejut. Posisi yang pernah membuatnya kebanjiran berkali-kali dan sekarang Kuni menginginkannya. Oh my god, lindungi aku batin Fania. Dengan senyuman nakal, Fania melakukan apa yang diperintahkan oleh Kuni, dan tanpa berlama-lama lagi, Kuni langsung berada di belakang Fania sambil mengarahkan tonggaknya. Celit, suara desah Fania saat Kuni mulai memasukkan tonggak sepenuhnya. Setelah itu Kuni menggenjot Fania sambil kedua tangannya meremas-remas gunung besar yang menggantung milik Fania yang membuat Fania makin keenakan. Oh ya sayang, terus sayang. Oh ya Racau Fania yang membuat Kuni semakin bersemangat lagi. 10 menit telah berlalu dan Fania masih melayani Kuni dengan liarnya. Bahkan racauan dan desahan yang lebih keras terlontar dari mulut Fania saat tonggak Kuni tanpa sengaja menghujamnya sampai ke bagian yang terdalam dinding rahimnya. Oh sayang, aku mau keluar. Ucap Fania saat posisi Digi ini tak mampu dia tahan lebih lama lagi. Rasa kenikmatan geli-geli enaknya tak mampu dia tahan sehingga dia akan mencapai klimaks ketiganya. Sementara Kuni juga ingin menyemburkan laharnya dan momen seperti ini yang Kuni tunggu-tunggu di mana dia akan menyemburkannya secara bersamaan. Oh tahan sedikit lagi sayang Kik, ucap Kuni sambil terus memompa Fania lebih cepat lagi. Terus lebih cepat Agi gigogogo krut. Akhirnya, keduanya mencapai klimaks secara bersamaan dan Fania beserta Kuni benar-benar puas sekarang. Olahraga pagi mereka di dalam ruangan lebih bermanfaat dan mampu menciptakan keringat yang lebih deras lagi. Sampai-sampai keringat mereka sudah tak bisa dibedakan lagi. Sementara Fania terengah-engah. Kuni yang dari tadi mengetahui jika ada orang yang menguping langsung berjalan perlahan ke arah pintu dan langsung membuka pintu itu yang membuat orang yang menguping langsung kaget dan jatuh masuk ke dalam kamar. Teriak Lenzi saat dia tak mengetahui jika Kuni tiba-tiba membuka pintu kamarnya. Sementara Fania yang mendengar teriakan suara yang dikenalnya langsung menoleh dan terkejut saat mengetahui jika Lenzi sedang berada di depan kamarnya. Lenzi, ucap Fania. Hai Fania, aku penasaran sedang apa kalian. Tapi hehehe ini tidak seperti yang kamu kira. Ucap Lenzi dengan cara bicara yang agak nyeleneh.
Kemudian Lancy berbalik dan terkejut saat melihat Kuni telanjang bulat dengan tonggak yang melengkung karena sudah memuntahkan laharnya tadi. Ah, Tuan Kun. Tutupi pusaka Anda. Ucap Lancy sambil menutup kedua matanya. Sementara Kuni tersenyum. Karena dia teringat Mela saat melihat tingkah Lancy seperti ini. Meskipun usia Lancy lebih tua dari Mela, tapi postur tubuh dan perawakan Lancy persis seperti Mela. Pendek, kecil dan parasnya juga lumayan cantik. Kemudian, secara perlahan, Kuni lalu menutup pintunya dan menguncinya. Setelah itu, dia mengambil kuncinya dan berjalan ke arah Vania. Setelah di depan Vania, Kuni lalu mengulum bibir Vania dan semua itu dilihat oleh Lancy. Kun, kamu... Ucap Vania yang ingin memberitahukan kalau ada Lancy. Biarkan saja. Mungkin dia penasaran dengan apa yang kita lakukan. Sehingga aku akan memperlihatkannya secara nyata padanya. Ucap Kuni sambil tersenyum jahat pada Lancy. Sementara Lancy terkejut saat Kuni dengan sengaja berbicara bahasa Telago agar dia mengerti jika Kuni akan menunjukkannya. Tuan Kun, aku tidak sengaja mendengarnya. Biarkan aku pergi. Aku takut yang lain mencemaskanku. Ucap Lancy sambil sedikit memelas pada Kuni. Sementara di depan rumah, Mitchell, Bora, Felisa dan Marcelo sedang gelisah menunggu Lancy. Apalagi belakangan ini Lancy selalu fokus terhadap sosmednya sehingga banyak yang berpikiran jika Lancy sengaja telat agar dia tidak ikut belajar kursus bahasa Telago dan agar dia bisa bermain sosmed sepuasnya. Melihat waktu yang semakin siang, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan Lancy dan sedetik kemudian, mereka berempat berangkat ke tempat kursus yang sudah dijadwalkan oleh Eva. Kembali ke Kuni, meskipun Lancy merengek, Kuni tetap tidak membuka pintunya, apalagi dia tahu jika Lancy sudah ditinggalkan sehingga Kuni yakin jika mereka trisam pun tidak akan ada yang mengganggunya. Sayang, biarkan Lancy pergi, dia ada jadwal kursus hari ini. Terang Vania. Tidak perlu, dia sudah ditinggalkan oleh yang lainnya. Ucap Kuni yang membuat Vania dan Lancy bingung. Apalagi dia tidak keluar rumah sama sekali. Sayang, jangan bercanda. Dari mana kamu tahu kalau Lancy sudah ditinggalkan? Tanya Vania penasaran. Oh itu, baiklah Lancy, cepat hubungi salah satu dari mereka dan tanyakan mereka sudah ada di mana. Ucap Kuni santai. Sementara Lancy yang tidak percaya, lantas menghubungi Mitchell karena Mitchell yang paling sigap di antara mereka. 1 menit kemudian, Lancy terkejut jika apa yang dikatakan oleh Kuni benar bahwa dia sudah ditinggal oleh semua orang. Bagaimana Lancy? Kenapa kamu diam? Tanya Vania. Tuan Kun benar. Aku sudah ditinggal Vania. Ucap Lancy sedikit sedih. Mendengar ucapan Lancy, Kuni tetap santai. Bahkan dia kembali melanjutkan cumbuannya pada Vania yang membuat Vania lupa dengan masalah yang dialami oleh Lancy. Kurang dari 2 menit, cumbuan dari Kuni kembali membuatnya bergairah. Tarian panas serta raut wajah yang mulai horny membuat Vania lupa jika ada Lancy di ruangan itu. Sementara Lancy terkejut dengan raut wajah serta kebinalan yang ditunjukkan oleh Vania. Dia tak menyangka jika wanita anggun yang dia kenal, layaknya wanita penghibur di depan Kuni. Bahkan tindakannya yang sangat mirip dengan wanita hypersex itu mampu membuat Lancy makin penasaran. Dia penasaran dengan Kuni, bukan dengan Vania. Bab 342. Bercinta dengan Vania part ketiga. Lancy penasaran dengan Kuni. Apakah Kuni setangguh itu sehingga Vania yang tinggi langsing bisa kewalahan saat melayani Kuni? Setelah itu, Kuni lalu merebahkan Vania dan mengarahkan tonggaknya. Semua itu dilihat oleh Lancy dan Lancy tertegun saat melihat tonggak Kuni yang berdiri tegak, panjang dan besar itu. Semakin dilihat, mata Lancy semakin bergidik ngeri. Apalagi saat melihat tonggak besar itu tenggelam secara perlahan dan terdapat rintihan-rintihan kenikmatan dari Vania yang membuat Lancy makin penasaran. Apakah senikmat itu sehingga Vania mengerang keenakan batin Lancy? Oh yang, terus sayang. Terus sayang. Terus sayang. Racau Vania yang membuat Lancy makin penasaran. Sementara Kuni terus menggenjot Vania tanpa henti dengan sesekali melirik Lancy. Oh iya sayang. Di situ sayang. Enak sayang kak. Racau Vania lagi. Semakin Vania meracau, Lancy semakin penasaran. Tanpa terasa, keringat dingin muncul di dahinya dan kemudian dadanya sesak. Entah apa yang terjadi, tapi ini akibat dari matanya yang melihat adegan panas di depannya. Meskipun usianya sudah dewasa, tapi dirinya yang kuper serta sedikit antisosial itu tak pernah melihat orang bercinta secara nyata. Meskipun tingkat kejahatan di negara Telago tinggi, tapi mayoritas kejahatan yang mendominasi adalah jambret dan pencurian. Sedang untuk kasus pemerkosaan hanya sedikit. Sehingga untuk masalah bercinta, Lancy benar-benar awam sekali. Oh iya sayang, terus sayang, terus nikmat sayang kak. Racau Vania lagi sambil tetap menikmati hujaman demi hujaman Kuni. Kuni yang mulai merasakannya lagi langsung mempercepat tusukannya yang membuat Vania makin meracau keenakan. Bahkan tubuhnya yang bergerak tak beraturan menandakan betapa nikmatnya setiap tusukan-tusukan yang dilakukan oleh Kuni. Oh sayang Kun, terus sayang, oh enak sayang. Racau Vania. Iya sayang, punyamu juga enak sekali. Puji Kuni sambil tetap menggenjot Vania. Alunan nada-nada desahan saling bertautan di antara keduanya.
Sementara Fania merasakan kenikmatan yang tiada tara di dunia ini. Sedangkan Lenzi mulai seperti cacing kepanasan. Tubuhnya memanas seiring dengan telinganya yang mendengar rintihan kenikmatan dari Fania serta matanya yang melihat adegan panas di depannya. Seolah-olah Lenzi berhalusinasi dan sedang berada di bawah Kuni dengan menerima genjotan liar Kuni yang membuatnya menggelinjang lebih liar dari yang Fania lakukan saat ini. Oh yang, aku, aku mau sasa akak. Desah panjang Fania yang membuat Kuni berhenti untuk memberikan kesempatan bagi Fania agar menikmati sisa-sisa kenikmatan orgasmenya. Dengan nafas yang tersengal, Kuni lalu mencabut tonggaknya untuk memberikan sedikit waktu agar Fania bisa bernafas lebih bebas lagi. Tanpa diduga, Lenzi yang sudah berada di samping Kuni langsung meraih tonggak Kuni dan mengarahkannya ke wajahnya. Lenzi dengan raut wajah horninya langsung melihat tonggak tegak besar dan panjang itu, seketika air liurnya sedikit menetes karena penasarannya dengan tonggak Kuni. Lenzi kamu, ucap Fania dengan nafas tersengalnya. Kamu makan dulu sayang, bukankah kamu belum makan? Ucap Kuni pada Fania. Tapi Kun, Lenzi, ucap Fania. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Ucap Kuni pada Fania. Fania yang tak percaya dengan Kuni, sedang Lenzi sedikit demi sedikit mendekatkan wajahnya ke tonggak Kuni. Bau yang khas, apalagi baru saja keluar masuk lubang mahkota Fania membuat Lenzi yang sedikit merenung langsung memasukkan ke mulutnya. Hanya saja, sesuai dengan dugaan Fania tadi. Tonggak Kuni hanya masuk kepalanya saja. Itu pun sudah cukup membuat Lenzi sedikit mual karena ukurannya yang besar, membuat mulutnya harus membuka lebar-lebar. Ucap Lenzi. Sementara Fania tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lenzi yang seperti anak kecil itu terlihat seperti wanita penghibur, di mana pelayanan serta kepuasan pelanggan adalah yang utama. Terutama saat cara mengulum Lenzi yang sangat terlihat amatir itu membuat Fania yakin. Mungkin ini pertama kalinya Lenzi melakukannya. Dan itu seperti tanpa sadar. Kuni yang mengetahui jika Lenzi masih amatir. Lantas dia menarik Lenzi dan merebahkannya di samping Fania. Dengan pakaian yang masih lengkap dan raut wajah kemerahan. Lenzi tiba-tiba menutup matanya saat Kuni berada di atasnya dan wajah Kuni perlahan didekatkan ke wajah Lenzi. Kun, jangan. Dia sahabatku. Ucap Fania saat dia tahu jika Kuni ingin mencumbui Lenzi. Apa yang kamu katakan sayang? Bukankah Lenzi sendiri yang menginginkannya? Apa kamu tidak rela Lenzi aku tiduri? Ucap Kuni pada Fania. Fania, aku mohon. Aku ingin merasakannya juga. Ucap Lenzi saat mendengar rasa keberatan dari Fania. Sementara Fania ingin menangis saat itu juga karena dia tak mengira Kuni akan meniduri sahabatnya juga. Tapi saat mengingat cerita dari Mika jika Kuni punya istri lebih dari 7 membuatnya berpikir ulang. Apa Kuni menginginkan wanita lainnya batin Fania? Baiklah Kun. Asal kamu berjanji akan menikahinya. Aku merelakannya. Ucap Fania yang membuat Lenzi dan Kuni terkejut. Setelah mendengar permintaan dari Fania, Kuni hanya mengangguk dan sedetik kemudian dia mencium bibir Lenzi dengan lembut sekali. Karena dia tahu mungkin ini semua adalah yang pertama bagi Lenzi. Perlu diketahui jika Lenzi berumur 23 tahun, dengan tinggi badan hanya sekitar 152 cm. Sedang umur Kuni sudah 25 tahun dengan tinggi badan yang makin tinggi, setinggi 182 cm. Dari yang awalnya 170 cm. Sejak memperoleh warisan ilmu dari gurunya, lambat laun perubahan bentuk tubuh Kuni berubah, tingginya bertambah, kekarnya terbentuk dan semua itu secara alami, tanpa ikut fitness. Tubuh kekar Kuni terbentuk secara sempurna. Suara desahan Lenzi yang tertahan oleh mulut Kuni. Cumbuan serta ciuman Kuni membuat Lenzi seperti terbang di atas awan. Rasa nikmat yang belum pernah ia rasakan membuat seluruh tubuhnya panas membara seolah-olah dia ingin melepas seluruh pakaiannya untuk meredam panas yang keluar dari dalam tubuhnya. Sementara Fania terkejut saat melihat liukan tubuh Lenzi yang nampak seperti ular itu. Dia tak mengira jika Lenzi sangat menggoda sekali saat liukan-liukan tubuhnya tercipta akibat cumbuan Kuni. Dia tak menyangka jika Lenzi sepanas ini sehingga membuatnya sedikit iri juga karena dia yakin. Kuni pasti lebih menikmati saat bercinta dengan Lenzi ketimbang dengan dirinya sendiri. Bab 343. Bercinta dengan Fania part keempat. Perguluman panas tersaji antara Lenzi dan Kuni, yang mana kali ini Kuni makin bernafsu saat melihat liukan dan juga keagresifan yang ditunjukkan oleh Lenzi. Dia tak tahu jika Lenzi sangat liar sekali, sehingga tanpa sadar dia memegang baju Lenzi dan merobeknya. Baju yang melekat di tubuh Lenzi dan anehnya, Lenzi malah tersenyum pada Kuni yang membuat Kuni sedikit kebingungan. Biasanya seorang perempuan akan risih jika mereka dipaksa. Tapi berbeda dengan Lenzi. Apakah dia masokis batin Kuni? Setelah itu, Kuni mencoba mencubit lengan bagian bawah Lenzi dengan sedikit agak keras. Oh, sakit Tuanku Un. Ucap Lenzi manja yang membuat Kuni lega. Ternyata Lenzi masih normal. Saat mengetahui jika Lenzi normal, Kuni melanjutkan aksinya dengan melucuti semua pakaian yang dikenakan oleh Lenzi. Sejujurnya, gunung kembar Lenzi tidak sebesar punya Mela. Bahkan bisa dikategorikan kecil sekali. Tapi mata Kuni lebih tertuju pada mahkota Lenzi yang kecil dan nampak lebih menantang di mana warna pinki di tengah yang dipadu dengan warna putih di pinggirnya membuat Kuni sedikit meneteskan air liurnya.
Mahkota yang belum pernah dirasakan oleh Kuni. Bahkan dia yakin sekali jika mahkota Lensi adalah mahkota terkecil dari semua wanita yang pernah Kuni tiduri. Bahkan lebih kecil dari milik Mela. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni langsung berlutut di antara selangkangan Lensi dan sedetik kemudian. "Au, Tuanku Un, Geli ii." Ucap Lensi sambil menggerakkan pinggulnya karena nikmat saat mahkotanya disentuh oleh lidah Kuni yang tak mampu dia tahan. Sementara Lensi menggeliat-geliat keenakan, Kuni terus menjilati mahkota Lensi sampai-sampai membuat Vanya makin cemburu. Mungkin punya Vanya sedikit lebih besar, tapi dia ingin menunjukkan jika mahkotanya juga nikmat. Sehingga dia yang disuruh Kuni untuk makan malah meraih kepala Kuni dan meletakkannya di hadapan mahkotanya. Sementara Kuni terkejut dengan tindakan Vanya. Dia tak tahu harus berbuat apa karena Kuni tahu jika Vanya mungkin saja cemburu pada Lensi. "Sayang, kamu makanlah dulu. Setelah makan, aku akan bercinta lagi denganmu." Ucap Kuni mencoba menghibur Vanya. "Tapi Kun, aku... Tidak apa-apa. Aku akan siap sedia melayanimu kapanpun." Ucap Kuni lalu mencumui Vanya. Sementara Lenzi yang sudah bermandi keringat meskipun tidak lama, langsung meraih tonggak Kuni dan mengoralnya. Dia sudah bergairah sampai puncak dan sudah siap dengan tahap selanjutnya, yaitu melepas keperawanannya. "Tuan Kun, ayo." Ucap Lenzi manja sekali sambil menarik-narik lengan Kuni. Setelah itu, Vanya pergi dengan tidak rela. Sementara Lenzi langsung memeluk Kuni yang membuat Kuni menyambutnya dengan remasan-remasan kecil dan juga cumbuan-cumbuan kecil yang membuat Lenzi kembali melayang. Kuni lalu merebahkan Lenzi dan mengarahkan tonggaknya ke mahkota kecil milik Lenzi. Sementara Lenzi yang sangat antusias sekali, lalu melihat dengan jelas bagaimana tonggak Kuni secara perlahan tenggelam sedikit demi sedikit dan membuatnya tersentak. Dia tak menyangka rasa perihnya akan sesakit ini. "Au Tuan Kun, perih." Ucap Lenzi dengan raut wajah orang yang ingin menangis. "Tahan dulu Lenzi, setelah terbiasa kamu akan ketagihan." Ucap Kuni sambil terus mendorong tonggaknya sedikit demi sedikit. Dengan upaya serta rasa penasaran yang tinggi, Lenzi tetap bertahan meskipun rasa perihnya semakin sakit. Sementara Kuni sedikit membantu Lenzi agar segera terbiasa dengan rasa perih dan bisa menikmati rasa kenikmatan yang dia lihat. Kurang dari 1 menit, Kuni berhasil memasukkannya sampai mentok dan tonggaknya masih ada sisa sekitar 7 cm yang membuat Kuni makin bergairah. Mungkin hanya dengan sentakan kecil saja, sudah mampu membuat Lenzi merasakan kenikmatan yang tiada tara. Tapi Kuni teringat jika ini tentang pengalaman pertama Lenzi sehingga, setelah tonggaknya masuk dan Lenzi sedikit meringis kesakitan. Dengan tonggak yang masih menancap, Kuni lalu mencumbui Lenzi lagi. Saling berciuman sambil bertukar saliva membuat Lenzi sedikit lupa dengan rasa perihnya. Justru rasa hangat yang sekarang ia rasa sehingga tanpa berlama-lama lagi, dia memberi aba-aba pada Kuni agar mencoba memaju mundurkan tonggaknya. "Aau," ucap Lenzi lirih saat masih bisa merasakan rasa perihnya. "Kamu tahan ya." Ucap Kuni lalu memaju mundurkan lagi. Kali ini dibarengi dengan rangsangan Kuni yang membuat rintihan kesakitan berubah menjadi rintihan kenikmatan hanya dalam beberapa menit saja. "Au, oh, oh, oh. Tuan Kun. Tuan. Geli tuaan." Racau Lenzi. Kuni yang mendengarnya langsung tersenyum. Setelah itu dia menarik tubuh Lenzi dan menggendongnya yang membuat Lenzi kini berada di pangkuan Kuni dan tonggak yang masih tertancap itu membuat Lenzi kesakitan lagi. Hanya saja, rasa sakit yang sebentar itu langsung hilang dan diganti dengan rasa geli-geli enak aak yang membuat Lenzi makin kencang mendesahnya. Asyuh, Tuan Kun. Hem. Racau Lenzi saat Kuni tiba-tiba mencium bibirnya dengan posisi yang sangat enak sekali. Dengan posisi digendong, tonggak Kuni lebih dalam lagi saat masuk ke mahkota Lenzi dan membuat Lenzi makin keenakan. Desah Lenzi saat tonggak Kuni keluar masuk dan dengan pantat Lenzi yang dinaik turunkan. Tak berselang lama, Lenzi yang baru merasakan untuk pertama kalinya orgasme sedikit terkejut saat tiba-tiba ingin pipis. Dia ingin menghentikan aktivitas Kuni, tapi sayang, tenaganya yang kecil dan juga saat sedang bergairah membuatnya tak mampu menghentikan Kuni. Dan sedetik kemudian dia memuntahkan laharnya dalam posisi digendong oleh Kuni dan kejang-kejang hebat yang membuat Kuni mengerti jika Lenzi baru saja mencapai klimaks pertama dalam hidupnya. Tuanku Kun. Ucap Lenzi masih dalam gendongan Kuni. "Bagaimana Lenzi? Apakah nikmat?" Ucap Kuni dengan senyum bangganya. Tuan Kun, maaf tadi aku ingin pipis, tapi kok enak ya setelah dikeluarin." Ucap Lenzi yang membuat Vanya yang tak sengaja mendengarnya hanya bisa tersenyum. Ucapan Lenzi barusan sudah menandakan jika Lenzi polos benslah hehehe. "Hei Lenzi, memangnya kita bercinta cari apa?" "Ya cari itu tadi." Ucap Vanya yang sedikit mengejutkan Lenzi. Kemudian Kuni meletakkan Lenzi di atas kasur dan akan menggenjotnya dalam posisi missionary. Hanya saja sebelum Kuni menggenjotnya, Vanya yang sudah lebih dulu memeluk Kuni dari belakang membuat Kuni mengerti jika Vanya menginginkannya. Bab 344, Rencana Kuni. Dengan sedikit ada rasa cemburu, Vanya mencumbui Kuni dari belakang. Kuni yang mengetahui niat Vanya langsung mencabut tonggaknya. Kemudian dia mencumui Vanya balik sampai libido Vanya mulai naik dan bergairah lagi. Tanpa berlama-lama,
Fania disuruh nungging lagi dan Kuni memasukkan tonggaknya dari belakang dan membuat Fania langsung mendesah hebat. Sementara Lenzi yang hanya memiliki tenaga sedikit karena baru saja mengalami klimaks pertamanya hanya terdiam dan tak tahu harus apa. Dan disinilah peran Kuni saat tonggaknya menghujam mahkota Fania. Jari tengah Kuni meraih mahkota Lenzi dan memasukkannya dengan pelan. Dua rangan langsung menggema di dalam kamar yang megah ini dan membuat telinga Kuni hanyut dalam rangan keduanya. Fania, yang merasakan tonggak Kuni untuk kesekian kalinya merasa bangga karena bisa melayani Kuni. Sementara Lenzi, wanita super mini yang merasa penasaran dengan kegiatan yang dilakukan oleh sahabatnya, merasa beruntung bisa merasakannya. Terlebih laki-laki kekar seperti Kuni yang telah merobek keperawanannya yang membuatnya semakin bangga lagi. Oh yang, oh, desah Fania. Oh tuan, terus tuan, desah Lenzi. Keduanya hanyut dalam permainan Kuni. Sampai-sampai 10 menit telah berlalu dan Fania sudah siap menyemburkan laharnya. Sementara Kuni sedang berciuman dengan Lenzi karena dia kasihan jika Kuni memasukkan jarinya lama-lama, takut kering dan dapat menyebabkan iritasi di area kewanitaan Lenzi. Oh Kun, lebih cepat Kun. Lebih cepat. Syang. Racau Fania saat dirinya sudah merasakan akan memuncakkan laharnya. Oh Kun. Ya. Desah panjang Fania yang membuat Kuni berhenti dan langsung mencabut tonggaknya. Setelah itu dia langsung merebahkan Lenzi dan mengarahkan tonggaknya ke mahkota Lenzi. Sedetik kemudian dia lalu menghujam Lenzi dengan tempo yang semakin lama semakin cepat. Apalagi dia tahu jika mahkota Lenzi sangatlah sempit sehingga dia kasihan jika harus menyiksa Lenzi dengan tempo yang cepat. Meskipun Kuni tidak merasakan apapun, tapi semua itu dia lakukan demi kenyamanan serta kenikmatan yang akan dirasakan oleh Lenzi. Karena prinsip Kuni dalam bercinta adalah sama-sama menikmati tanpa harus menyakiti pihak lawan. Belum 5 menit, Lenzi sudah menyuruh Kuni untuk mempercepat genjotannya dan momen inilah yang dimanfaatkan oleh Kuni dengan baik. Di momen yang seperti ini lagi-lagi Kuni ingin mengeluarkannya bersama Lenzi, sehingga tanpa berlama-lama lagi, setelah Lenzi mengerang panjang, Kuni lalu melepaskan laharnya dan memenuhi rahim Lenzi dan membuat Lenzi sedikit terkejut. Oh tuanku Un. Aku lupa kalau sekarang masa suburku. Ucap Lenzi terkejut sekali. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana Lenzi bisa tahu masa subur atau tidak. Tapi satu yang pasti, sebagai seorang traveler, kita harus mengetahui kapan waktunya masa haid, dan kapan masa subur. Hal ini jelas untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Misal saat melakukan tur ke tempat wisata dan mengeksplor tempat wisata tersebut. Dan tiba-tiba di tengah jalan mengalami hal yang tidak diduga, yaitu haid. Pasti tidak mengenakan sekali. Apalagi pas pertama kali haid tidak menyediakan pembalut wow amazing kan. Sebagai seorang Instagramable, Lenzi sangat mengerti tentang itu sehingga selama dia mengeksplor satu tempat wisata, dia bisa leluasa serta profesional sekali. Bahkan saat diajak Fania ke negara Java, dia lebih dulu mengecek jadwal haidnya. Takut haid di atas pesawat katanya. Sementara Kuni tersenyum dengan ucapan Lenzi, entah hamil atau tidak. Kuni tetap akan menikahi Lenzi. Apa yang kamu takutkan Lenzi? Apa kamu tak ingin menikah denganku? Ucap Kuni yang membuat Lenzi tersipu malu. Setelah itu, mereka bertiga bermain sampai puas. Bahkan Kuni sangat puas sekali, meskipun stamina Lenzi lepok, tapi berkat adanya Fania, Kuni benar-benar puas sekali. Tak terasa sudah jam 3 sore dan aktivitas mereka berhenti saat mengetahui jika Fania dan Lenzi sudah tak mampu lagi. Fania dan Lenzi tertidur dalam keadaan telanjang dengan bau khas lahar yang bercampur keringat menyengat di mana-mana. Sementara Kuni melamun. Dia teringat dengan semua wanita yang pernah ada di hatinya. Hanya saja, secara lambat laun, Kuni benar-benar bisa merelakan mereka. Sekarang dia fokus pada apa yang ada di depannya, termasuk misteri tentang Lenzi dan keluarganya. Dia ingin menguak misteri itu agar rasa penasarannya bisa mereda. Apa yang kamu lamunkan sayang? Suara Fania tiba-tiba mengejutkan Kuni. Tidak apa-apa sayang, tumben kamu tidurnya cepat sekali. Ucap Kuni yang membuat Fania terkejut. Cepat apanya sayang, lihatlah sudah jam 7 malam dan kamu bilang cepat. Ucap Fania yang berbalik membuat Kuni terkejut. Berarti sudah 4 jam aku melamun. Batin Kuni. Lihatlah Lenzi sayang. Mungkin ini pertama kali baginya sehingga dia tertidur pula sekali. Ucap Fania. Mungkin saja. Tapi apa kamu masih cemburu padanya? Tanya Kuni yang sedikit mengejutkan Fania. Sementara Fania diam, Kun lalu beranjak pergi ke kamar mandi. Dia tak ingin membuat Fania semakin cemburu karena sejak meninggalnya istri-istrinya, Fania adalah orang pertama yang singgah di hatinya. Yang Kun, aku sudah tidak cemburu lagi. Apa kamu ingin menikahi keempat sahabatku yang lainnya juga? Ucap Fania yang tentu saja mengejutkan Kuni. Tidak perlu sayang. Apalagi besok aku akan pergi. Ucap Kuni sedikit keceplosan. Pergi kemana sayang? Ucap Fania yang sangat terkejut. Apalagi Kuni tidak pernah berkata padanya sebelumnya. Iya sayang, aku akan pergi bersama teman lama. Tapi kamu jangan khawatir, karena aku sudah meminta orang untuk menjagamu. Terang Kuni. Tapi, mau pergi kemana sayang? Kenapa tidak mengajakku? Tanya Fania. Itu karena aku tidak tahu mau pergi kemana sayang,
Aku tidak tahu situasi di sana dan juga apakah aman atau tidak. Jadi aku lebih baik mengamankanmu dan tak ingin mengambil resiko lagi. Terang Kuni pada Vania. Tapi Kun, tak bisakah aku ikut? Selama bersamamu, aku akan menerima apapun itu. Entah penderitaan ataupun siksaan. Aku akan selalu siap menerimanya. Ucap Vania yang mencoba meyakinkan Kuni. Hentikan sayang, aku butuh kamu di sini. Aku butuh kamu mengamankan asetku. Itu sebabnya aku menginginkan kamu di sini. Terang Kuni.